Lebih dari 40 miliar Oreo dibuat setiap tahunnya. Ini adalah biskuit paling populer di dunia yang diproduksi. Desain geometris yang dicap pada biskuit ini memiliki logo Nabisco, yakni simbol kualitas Eropa yang mengelilingi kata Oreo. William Turner membuat desain biskuit coklat yang kita lihat sekarang pada tahun 1952. Colokan headphone mungkin sudah kuno karena teknologi nirkabel, tapi kalau melihatnya, kamu mungkin menyadari ada ring di dasar colokannya. Satu ring berarti single sound playback, dua ring berarti suara stereo di telinga kiri dan kanan, sementara tiga ring berarti stereo dan ada mikrofon bawaan. Cincin Fruit Loops ikonis yang berwarna oranye, merah, ungu, kuning, dan hijau muda menyimpan rahasia. Warna-warna itu bukan mewakili rasa buah berbeda. Semua keping cincin itu punya rasa buah yang sama yang sudah dicampur. Warnanya cuma agar kelihatan lebih menarik. Huruf E di logo Dell dicetak miring karena pendirinya, Michael Dell, ingin teknologinya mengubah dunia. Kompas menggunakan magnet untuk menunjuk kutub utara magnetis, tapi itu sebenarnya bukan utara. Kutub utara magnet kompas menunjuk ke arah utara karena utara dan selatan saling menarik. Kutub selatan magnetis bumi ada di dekat utara geografis, sementara kutub utara ada di dekat selatan geografis bumi. Agak ngebingungin ya. Kamu tidak perlu mencemaskan titik merah kecil yang terkadang kamu lihat setelah memecahkan telur. Titik darah kecil bisa disebabkan robekan kecil dalam pembuluh darah ayam betina saat mengeluarkan telur. Telur dengan titik darah ini aman dimakan, tapi titik itu bisa dibuang jika kamu mau. Itu tidak akan memengaruhi rasa telur. Untunglah. Kata kecap dalam bahasa Inggris diambil dari banyak budaya seperti Tionghoa, Malaysia, dan Indonesia. Itu awalnya berarti saus acar ikan. Ketchup juga ejaan yang diterima. Namun sekarang ini, kecap adalah ejaan paling populer untuk kata ini. Logo Airbnb bukan dari klip kertas yang dibengkokkan seperti kelihatannya. Belo, sebutan logo itu yang adalah kependekan dari kata belonging, memiliki arti lebih dari itu. Ada kepala orang, simbol lokasi, dan hati untuk cinta. Kalau digabung, semua itu membentuk huruf A ikonis dari Airbnb dan simbol kebersamaan. E120 atau pewarna makanan merah alami 4 alias karmin dibuat dari kumbang-kumbang kecil. Zat ini digunakan untuk mewarnai apapun dari kue dan permen bahkan sampai minuman. Kilau dari permen juga berasal dari serangga. Tapi kalau yang ini dari selangga lak betina India. Kumbang ini meninggalkan zat yang diambil dari pohon untuk dibentuk menjadi lak kering yang memberi tampilan berkilap. Logo Mozilla Firefox bukanlah rubah yang mengelilingi planet. Itu adalah panda merah. Nama Firefox adalah terjemahan bahasa Inggris dari nama Tiongkoknya. Penutup lubang di jalan sengaja dibentuk bulat demi keselamatan. Dahulu kala di zaman Romawi kuno misalnya, lubang got atau yang dulu disebut manhole adalah lempengan batu berbentuk persegi. Sayangnya bentuk ini cenderung membuat kecelakaan. Kalau tidak diletakkan dengan benar, tutup persegi ini bisa masuk ke lubang persegi secara diagonal. Meletakkan tutup bulat membereskan masalah ini. Lubang lingkaran tak akan terselip ke dalam karena tidak bersudut. Tomat sebenarnya bukan sayuran, melainkan buah. Pohon pisang tidak berkerabat dengan pohon palem sama sekali. Pohon pisang adalah herba. Pisang dianggap herba karena tidak memiliki batang kayu seperti pohon. Sebagai gantinya, pohon pisang membentuk batang sukulen, seperti serai atau sepupunya, jahe. Pisang juga bisa disebut beri. Jembatan Golden Gate sebenarnya tidak direncanakan berwarna merah jingga seperti sekarang. Warna asli jembatan ini rencananya ada banyak, misalnya hitam dengan garis kuning atau bahkan warna permen, agar bisa terlihat oleh kapal dan pesawat yang lewat, terutama di San Francisco yang sering berkabut. Tapi bahan baja yang datang dilapisi warna dasar jingga untuk melindunginya dari karat. Lantas arsiteknya memilih warna jingga internasional itu dan melekat sampai sekarang. Kaki di belakang keyboard bukanlah desain ergonomis untuk membantu pergelangan tanganmu bersandar lebih baik. Terlalu lama menggunakan kakinya ini bisa membuat pergelangan tanganmu lelah dan sakit, juga memperlambat ketikanmu. Kaki engsel ini ada cuma untuk membantumu lebih mudah melihat huruf dan angka jika kamu tidak bisa mengetik tanpa melihat. Warna cabai tidak menunjukkan rasa atau tingkat kepedasannya. Biasanya semakin kecil cabai, semakin pedas rasanya.
Rasa pedas bukan berasal dari bijinya, seperti yang kita percaya selama ini, melainkan dari membran putih yang di tengahnya itu. Tersembunyi di dalam logo Gunung Toblerone, ada gambar beruang berdiri dengan kaki belakangnya, hendak memakan orang yang teriak di sana. Haha, enggak kok. Alasannya, beruang adalah bagian penting dari Bern, salah satu kota terbesar di Swiss, tempat penemunya menciptakan coklat segitiga itu. Toblerone juga diambil dari nama keluarga pendirinya, Tobler, dan kata dari bahasa Italia, toron, yang berarti madu dan nougat almond. Ruang di bawah cup mie berfungsi untuk melindungi mie saat didistribusikan. Teknik ini disebut suspensi tengah. Itu bukan hanya untuk melindungi mie di dalam cup styrofoamnya, tapi juga membantu mie lembut, merata, dan cepat. Meski kamu pikir lubang di bawah pulpen tidak ada fungsinya, sebenarnya ada loh. Lubang ini disebut sistem ventilasi yang membantu tinta mengalir lebih lancar. Dengan begini, tekanan udara yang lebih rata terbentuk di dalam dan di luar pulpen, membuat tinta lebih mudah mengalir ke ujung pulpen. Salah satu logo paling populer dalam dunia sepeda memiliki benda tersembunyi di logo terkenalnya. Di dalam tulisan Tour de France, ada seorang pesepeda bersembunyi di huruf O, U, dan R-nya. Penahan logam di bagian atas selang di SPBU punya desain unik untuk pencegahan kalau-kalau terjadi kecelakaan. Jika pengemudi lupa selangnya masih nyantol di tangki bensin lalu pergi, penahan magnetis itu akan terpisah tanpa merusak pompa bensinnya. Logo Wendy didesain dari putri pendirinya, Dave Thomas. Namanya juga berasal dari panggilan putrinya, tapi logo itu menyimpan makna lain. Kerah Wendy berbentuk tulisan Mom atau Ibu. Secara tak sengaja, Wendy's menjadi restoran yang terasa nyaman seperti di rumah dibandingkan resto-resto lainnya. Menemukan lajur yang tepat saat mencari jalan keluar selagi menyetir terkadang bisa membingungkan, terutama di luar negeri. Coba perhatikan sisi jalan yang memiliki pelang exit. Pilihlah jalur itu. Beberapa pasta gigi punya segel kecil yang harus dilepas sebelum digunakan. Alih-alih melepas lapisan foil, kamu bisa membuka foilnya pakai tutup pasta gigi yang punya bagian runcing di atasnya. Camilan Tostitos punya simbol tersembunyi tepat di tengah namanya. 2T di tengah logonya mirip dua orang yang menikmati Tostitos dengan semangkuk salsa. Mangkuk salsanya berwarna merah dan membentuk titik di huruf I. Salah satu patung paling populer di dunia, patung Liberty, berfungsi sebagai mercusuar yang beroperasi penuh selama 16 tahun. Namun, lampunya hampir tak terlihat, bahkan dari Manhattan sekalipun. Pada tahun 1901, patung itu akhirnya dinonaktifkan sebagai mercusuar. Turis bahkan bisa mengunjungi obornya untuk melihat pemandangan kota yang menakjubkan. Tapi ada kejadian yang bikin obor patung Liberty rusak pada tahun 1916. Lantas obor itu ditutup untuk umum. Jika ada label "Do Not Remove under penalty of law" di kasurmu, itu bukan diperuntukkan bagi pembeli atau membatalkan garansi jika kamu melepasnya. Pada tahun 1900-an, produsen membuat isiannya dengan apapun. Bulu hewan, kasur rumah sakit lama, atau pakaian. Hal ini tidak menjadi masalah pada saat itu. Label itu dibuat oleh hukum yang ketat agar produsen berhenti menggunakan bahan daur ulang dan menjualnya sebagai kasur baru. Baguslah. Simbol Toyota bukan sekedar sembarangan cincin yang digabungkan. 3 oval yang tumpang tindih itu melambangkan persatuan hati pembeli dan Toyota. California Sushi Roll dibuat dari rumput laut, nasi, mentimun, alpukat, dan daging kepiting. Tapi ternyata itu bukan daging kepiting. Surimi adalah daging kepiting tiruan. Dibuat dari ikan putih yang dihaluskan dengan gula alih-alih kepiting asli. Campuran ikan ini kemudian dipanaskan dan dicetak. Logo Beats hanyalah berupa huruf B kecil di dalam lingkaran merah. Lingkaran itu mewakili kepala manusia dan huruf B-nya adalah headphone. Titik hitam kecil di sekitar pinggiran jendela mobil disebut frit. Frit adalah enamel yang dicat hitam dan dipasangkan pada kaca depan saat proses produksi. Frit menghalangi sinar ultraviolet dan membantu meratakan suhu di antara logam dan kaca. Ada 24 simbol yang tersembunyi di logo Unilever. Yuk kita hitung. Matahari, merpati, tumbuhan, percikan, cabai, sendok, mangkuk, bunga, es krim. Nyam.
tangan, rambut, bibir, putaran angin, ikan, pakaian, lebah, partikel, kemasan, transformasi, ombak, DNA, pohon palem, hati, dan mungkin siklus kebajikan. Ini mewakili segala hal yang diyakini dan diproduksi oleh perusahaan itu. Kenapa ada DNA ya? Jepit rambut bobby pin dirancang agar bagian zigzagnya menyentuh kulit kepalamu, bukan bagian ratanya. Ini membuat cengkeraman jepit lebih kuat sehingga lebih lama bertahan di rambut. Nggak bener kok kalau nama jepit rambut ini diambil dari konstabel London modis bernama Bobby. Aku ngarang. Entah itu benda sesederhana kancing celana jeans atau sesuatu yang menjadi bagian mekanisme gerak besar. Inilah 26 rahasia benda sehari-hari yang mungkin tidak kamu tahu. Kamu menggunakan knop pintu setiap hari, jadi wajar saja mencemaskan berapa banyak kuman yang terkumpul di sana. Namun, ada alasan knop pintu dibuat dari kuningan. Kuningan memberikan efek anti-mikrob, memusnahkan mikroorganisme yang berharap untuk membentuk koloni di knop pintumu. Celanamu memiliki saku kecil yang sepertinya tidak berguna. Awalnya, saku itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan jam saku, benda penting saat pertama muncul pada tahun 1901. Lalu, saku itu tetap ada sebagai tradisi, tapi itu juga bisa dipakai untuk menyimpan tic-tac clock. Kamu mungkin mengira paku keling kecil di celana jeans adalah aksesori mode yang mencuri perhatian, sama seperti saku kecil. Faktanya, benda itu sangat penting. Paku keling itu berfungsi memberikan penunjang tambahan untuk area yang menahan bagian paling berat dari pakaianmu, sehingga mencegahnya merosot. Kancing kecil di ujung sabuk pengaman tampak tidak cocok. Faktanya, kancing itu berfungsi untuk memastikan klip sabuk pengaman akan selalu berada di ujung. Jadi, kamu tidak akan perlu meraba-raba sabuk pengamanmu setiap kali memakainya. Kamu sedang naik mobil baru atau menyewanya, dan jarum menunjukkan bensinmu sudah mau habis. Kamu tidak tahu posisi tangki bensinmu dari dalam mobil. Itu bisa merepotkan di pom bensin. Namun, jarum penunjuk bahan bakar memiliki panah yang mengingatkanmu harus mengisi bensin dari sisi mana. Beberapa model mobil mungkin juga memiliki gambar selang tangki bensin, dengan selang diletakkan di sisi tempat tangki bensin berada. Hiking dan berjalan melalui salju membutuhkan alas kaki terbaik. Sepatu yang cocok untuk ini juga memiliki lubang tambahan untuk tali. Memasukkan tali ke lubang tambahan ini akan memberi pergelangan dan kaki penunjang tambahan dan juga akan membuat langkahmu lebih stabil. Tapi saat kamu jalan, lecet juga bisa menjadi masalah. Keringat di sepatu menciptakan gesekan antara kaki dan sepatu yang nantinya membuat lecet. Antiperspiran yang kamu gunakan untuk ketiak akan membantu kaki tidak berkeringat. Pastikan saja antiperspirannya bening. Memasak untuk orang selalu menyenangkan, tapi kadang tamu terlambat datang. Ya, kita pernah seperti itu kadang-kadang kan? Laci tambahan di bawah oven, tempat kamu menyimpan panci dan wajan cadangan, sebenarnya berfungsi untuk menjaga makanan tetap hangat. Itu bagus untuk orang yang telat ke acara makan. Penasaran berapa lama umur gembok saat kehujanan di luar untuk menjaga sepedamu? Gembok memiliki lubang di bagian bawahnya. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan air agar bagian dalam gembok tidak berkarat. Itu juga bisa menjadi tempat untuk menuangkan minyak agar gembok lebih awet. Lubang di pintu lift bukan untuk melihat siapa yang ada di dalam lift agar kamu tidak satu lift dengan orang tertentu. Itu adalah lubang kunci kalau pintunya macet. Saus tomat, kecap, dan semua bumbu lain yang kita suka pasti pernah sulit dikeluarkan dari botol. Kamu mencoba memukulnya, menggoyangkannya, dan mencongkel bagian dalamnya agar bumbu lezat itu keluar. Untungnya, ada cara lebih mudah untuk itu. Label di atas menunjukkan di mana kamu harus menepuk botol. Kecap akan keluar dengan lebih mudah dan lancar, memungkinkan gravitasi mengambil alih hal merepotkan. Fungsi gantungan baju kayu adalah untuk membantu membasmi serangga menyebalkan dan menghindari pertumbuhan jamur yang merusak baju karena gantungan itu terbuat dari kayu cedar. Itu mengandung minyak yang memiliki kandungan insektisida dan fungisida. Minyak ini digunakan sejak zaman Mesir kuno, meskipun untuk tujuan lain. Kita sudah terlatih dan teruji untuk mengetik dan tahu cara yang benar untuk menggunakan keyboard.
Tapi kamu mungkin tidak sadar tombol F dan J memiliki tonjolan kecil di bawahnya. Fungsinya adalah membantumu mengetahui di mana harus meletakkan jari untuk mulai mengetik tanpa harus menundukkan kepala. Kalau kamu cukup beruntung untuk mendapatkan kursi di dekat jendela di pesawat, kamu pasti melihat lubang kecil di bawah jendelanya. Itu membantu tekanan udara di pesawat. Jendelanya sendiri terbuat dari akrilik dan bukan benar-benar kaca. Itu bisa mencegah jendela berembun, sehingga kamu bisa melihat pemandangan dalam perjalanan kamu. Bentuk jendela di pesawat awalnya persegi, namun jendela bentuk persegi selalu pecah karena tekanan yang terus berubah. Jendela bundar bisa menyebarkan tekanan dengan merata, memastikan kamu akan mengalami perjalanan menyenangkan tanpa terjatuh. Buat kalian yang suka main Nintendo Switch, kalau sudah pernah mencicipi cartridge-nya, kamu akan sadar rasanya pahit. Produsen sengaja menambahkan karena ukuran cartridge Switch sangat kecil dan bisa berbahaya untuk anak kecil yang suka memasukkan apapun ke mulut mereka. Jadi, rasa pahit itu berasal dari denatonium benzoat yang rasanya akan membuatmu langsung memuntahkannya. Wadah kosmetik yang diisi dengan produk untuk kulit memiliki angka rahasia. Ini untuk membantu memberitahumu berapa lama produk itu bisa digunakan, sehingga memastikan kosmetik itu tidak akan memberi dampak yang malah merusak kulit. Tutup pulpen memiliki lubang di ujungnya. Fungsinya bukan untuk membantu pulpen bernapas dan meningkatkan kinerjanya, melainkan untuk membantu kamu bernapas. Kalau selagi kamu duduk di kelas atau di kantor sambil menggigit tutup pulpen, lalu tutup itu tertelan, kamu bisa tenang jika tutup pulpen itu tersangkut. Produsen pulpen sudah memikirkanmu. Saat kamu bepergian dengan mobil atau transportasi darat lain, dan kamu mencoba untuk menyedot minuman kaleng, kadang kamu akan kesulitan. Balikan pembuka kaleng agar sedotanmu bisa dengan mudah masuk. Itu mempermudah kamu untuk meminumnya. Selalu ada kancing cadangan dengan secari kain kecil saat membeli baju baru. Itu terlalu kecil untuk memperbaiki bagian ketiak yang selalu robek lebih cepat. Kain itu sebenarnya diberikan agar kamu bisa menguji cara mencucinya lebih dulu agar baju barumu tidak rusak. Menentukan berapa banyak pasta yang kamu butuhkan untuk satu porsi ternyata bisa sulit. Sendok spaghetti besar dengan lubang di dalamnya, yang fungsinya seperti untuk menyaring air, sebenarnya ada agar kamu bisa memasukkan pasta mentah ke dalamnya sebelum memasaknya sehingga kamu tahu berapa yang kamu butuhkan. Sepatu baru selalu memiliki bungkusan kecil aneh, itu gel silika. Gel itu berfungsi untuk mengurangi kelembapan di udara untuk menghindari pertumbuhan jamur saat sepatu belum terbeli. Ada banyak percobaan kimia yang terlibat untuk mendapatkan silika itu, dan itu sangat ampuh, mampu menyerap 50% kelembapan, jadi jangan dibuang ya. Lain kali, kamu harus mengeringkan perangkat elektronikmu, lebih mudah menggunakan itu daripada beras. Berkemudi di malam hari sudah cukup sulit, tapi lebih parah lagi kalau pengemudi mobil belakang menyorotkan lampu jauh. Spion tengah memiliki tonjolan di bagian bawahnya. Saat kamu menekannya, itu mengubah sudutnya. Satu untuk berkemudi pada siang hari, dan satu lagi untuk malam hari. Itu akan membantu kalau pengemudi belakang lupa mematikan lampu jauh. Meskipun obeng secara ergonomis dibuat untuk tangan, terkadang kamu punya skrup yang terlalu sulit dilonggarkan. Ganggang obeng juga dibentuk agar kamu bisa dengan mudah memasukkannya ke dalam kunci pas atau kunci Inggris, sehingga memungkinkan kamu untuk menerapkan tenaga lebih besar yang memastikan kamu bisa melonggarkan skrup menjengkelkan itu. Panel tepi eskalator sepertinya tempat yang bagus untuk membuat kaki tersangkut. Kenyataannya, bulu panjang itu menonjol keluar bukan untuk menyemir sepatumu, tapi untuk tindakan keselamatan, untuk meminimalkan risiko benda yang tersangkut antara anak tangga dan sisi eskalator. Sayap pesawat dibuat rata agar udara lebih mengalir di permukaannya dan mengurangi hambatan saat penerbangan. Lalu, kenapa ada kait kuning melengkung di sana? Itu jelas memperburuk aerodinamika. Benar, tapi itu juga diperlukan untuk keselamatanmu. Bayangkan, sebuah pesawat melakukan pendaratan darurat di laut. Semuanya berjalan lancar. Pesawat itu meluncur di air. Lalu, sekoci berlayar ke tempat ini untuk mengevakuasi penumpang. Para penumpang keluar dari pesawat melalui pintu darurat yang berada di atas sayap. Sebelum pintunya terbuka, perosotan darurat mengembang. Penumpang harus berjalan di atas sayap dan meluncur di perosotan itu. Tapi permukaan sayapnya licin karena air. Mereka bisa jatuh dan terluka.
Untuk mencegah ini, awak kabin memasang tali penyelamat. Mereka mengikatnya satu ujung ke pintu dan ujung tali lain ke ujung pesawat melalui kait ini. Selama evakuasi, orang-orang berpegangan pada kabel, seperti susuran, sehingga tidak jatuh. Mereka juga bisa mengikat sekoci pada sayap dengan tali dan kait ini agar orang-orang di atasnya tidak menjauh dari pesawat. Omong-omong, pesawat bisa berada di air selama 10 menit sampai 60 jam, bergantung pada model, kondisi cuaca, dan keahlian pilotnya. Pintu utama dan pintu darurat memiliki handle tambahan untuk awak kabin. Saat evakuasi, orang-orang akan panik dan tak sengaja mendorong awak kabin. Agar tidak jatuh, mereka memegang handle ini. Sabuk pengaman di pesawat memiliki fungsi yang sedikit berbeda dari sabuk pengaman di mobil. Sabuk pengaman di mobil melindungimu dari tabrakan horizontal. Saat mengalami turbulensi, pesawat akan bergoyang naik turun. Sabuk pengaman yang kamu pakai di pinggang itu mencegahmu terbentur langit-langit. Awak kabin memiliki borgol untuk penumpang bermasalah. Jika ada yang bersikap buruk dan mengganggu penerbangan, awak kabin berhak memborgolnya ke kursi. Untuk melakukan ini, mereka menggunakan borgol polisi atau tali kabel. Ini tindakan maksimum yang bisa dilakukan selama penerbangan. Lalu, mereka melaporkan penumpang bermasalah itu ke bandara dan menyerahkannya ke polisi setelah mendarat. Saat keadaan darurat, masker oksigen terjatuh otomatis. Masker ini memiliki fungsi lain yang mungkin tidak kamu tahu. Menyeimbangkan tekanan dan mencegah kepanikan. Tekanan udara bisa berubah karena turbulensi. Jadi, dibandingkan benda lain, masker oksigen membantu penumpang tenang. Kursimu adalah tempat aman. Pelampung di bawah kursimu tidak akan membuatmu tenggelam. Selain itu, permukaan kursi dibuat dari bahan anti-air. Jika air masuk kabin, kursi itu akan membuatmu tidak kedinginan karena kursinya tidak akan basah. Kursi pesawat juga anti-api. Sarungnya bisa mencegah api menyebar ke kabin. Tapi yang lebih penting, ini bisa menyelamatkanmu dari kobaran api. Tentu saja, kemungkinan besar kamu tidak akan perlu menggunakan fitur ini. Tapi merasa aman itu melegakan kan? Kamu bisa menggunakan meja di depanmu seperti buayan. Lingkarkan saja ikat pinggang, selimut, atau handuk di meja itu, lalu luruskan kakimu. Kamu mungkin melihat segitiga hitam di dinding atas kursi. Buat kamu sebagai penumpang, tanda segitiga menunjukkan bahwa kursi itu memiliki pemandangan sayap terbaik untuk mengambil foto paling indah dari pesawat. Tapi, segitiga itu dibuat bukan untuk kameramu. Awak kabin mengawasi kondisi pesawat melalui jendela di bawah tanda ini. Kalau-kalau sayapnya tidak berfungsi, mesin terbakar, atau pilot menerima sinyal tentang adanya masalah. Dalam kasus itu, awak kabin akan dengan cepat mendekat ke segitiga ini dan memeriksa situasinya. Lalu ada kamu, duduk di bawah segitiga ini, melihat sayap pesawat dan berpikir, kenapa sayapnya berada di bagian bawah pesawat? Mereka bisa memasangnya di atas jendela atau tepat di tengah. Sebenarnya, ada beberapa pesawat dengan sayap di tengah atau di atas. Dan semua posisi itu masuk akal. Mesin dan turbin berada di bawah sayap. Itu menjadi jauh lebih mudah diperbaiki karena dekat ke landasan. Dan jika ada pendaratan darurat di laut, sayap berfungsi sebagai bantalan penyelamat. Itu membantu menjaga pesawat mengapung di air. Tangki bahan bakar yang kosong di bawah pesawat juga membantu pesawat mengapung di permukaan air. Tapi, posisi ini memiliki beberapa risiko. Puing bisa masuk ke turbin di landasan pacu. Untungnya, ini mustahil terjadi karena mereka membersihkannya dengan teliti. Pesawat dengan sayap di tengah mendapat hambatan udara paling sedikit. Itu sebabnya pesawat tempur dan pesawat supersonik dirakit seperti ini. Sayap pesawat kargo besar berada di bagian atas rangka pesawat. Berkat itu, pesawat ini lebih dekat ke landasan sehingga mempermudah memuat kargo. Selain itu, lebih aman mendarat darurat dengan sayap tinggi karena puingnya tidak akan masuk turbin. Aerodinamika pesawat ini lebih bagus berkat sayap itu. Pesawat ini mendapat hambatan udara lebih sedikit dan mengantar kargo lebih cepat. Oksigen di dalam masker adalah campuran zat kimia. Transportasi tabung oksigen terlalu mahal untuk maskapai. Itu memakan banyak ruang dan menambah beban, sehingga menyebabkan konsumsi bahan bakar bertambah. Oleh karena itu, mereka menggunakan generator oksigen kimia. Letaknya di panel yang ada di atas kepala. Ada tabung kecil dengan senyawa barium, sodium, dan kalium. Itu bercampur dan menghasilkan reaksi kimia panas yang melepaskan oksigen dan mengalir ke masker. Lubang kecil di jendela menahan kaca agar tidak pecah. Tekanan udara di dalam pesawat jauh lebih kuat daripada tekanan udara di luar. Perbedaannya sangat besar sampai udara bisa memecahkan kaca dari sisi lain.
Untuk mencegah ini, dibuatlah lubang-lubang kecil. Udara masuk ke sana dan mengurangi beban pada jendela. Omong-omong, bentuk jendela pesawat bundar karena alasan itu juga. Itu ideal untuk pemerataan udara. Kalau bentuknya kotak atau segitiga, aliran udara dengan kelembapan akan terkumpul di sudut. Itu akan membuat kaca pecah. Selain itu, semua air mengering berkat lubang itu. Jendela pesawat dibuat dari 3 lapis kaca. Kaca luar menerima tekanan. Kaca tengah berfungsi seperti pelebur. Lapisan ketiga melindungi kaca kedua dari sentuhan penumpang. Secara teknis, pesawat bisa terbang dengan 1 lapis kaca, tapi akan berbahaya. Mereka juga memasang lapisan tambahan untuk roda. Roda pesawat menanggung beban besar saat pendaratan. Tapi tenang, roda ini tidak akan pecah. Bannya bisa menahan tekanan 5-7 kali lebih besar daripada yang mereka dapatkan sebenarnya. Kamu melihat papan bertuliskan toilet di pintu? Ada slot tersembunyi di bawahnya. Awak kabin bisa membuka pintunya dari luar. Jadi jangan harap ada privasi penuh. Tentu saja penumpang dilarang melakukan itu. Awak kabin bisa membukanya kalau ada keadaan darurat. Saat awak kabin melewati kabin selama penerbangan, mereka selalu menyentuh rak yang berada di atas kursimu. Itu bukan untuk memeriksa apakah kompartemen barangnya tertutup. Di sepanjang bagian bawah kompartemen ini ada handle yang tepiannya bergerigi. Awak kabin memegangnya agar tidak jatuh. Itu cukup berguna, terutama untuk orang yang tidak suka menyentuh kursi yang diduduki penumpang lain saat mau ke toilet. Ada alasan penting kenapa mereka memasang turbin di bawah pesawat. Sebelumnya, mereka memasangnya di ekor pesawat untuk meningkatkan aerodinamika penerbangan. Jika salah satu mesin berhenti berfungsi, kabin tidak akan begitu bergoyang. Ya, pesawat bisa terbang dengan hanya 1 turbin yang berfungsi. Selain itu, dulu sayap pesawat lebih tipis dan ramping karena turbin diletakkan di ekor. Hal itu juga bagus untuk aerodinamika. Tapi ternyata, lokasi turbin di ekor memakan biaya lebih besar. Mesin di ekor sulit dirawat. Dulu mesin ini diletakkan tinggi, jadi orang-orang butuh peralatan khusus dan waktu lebih banyak untuk melakukan perawatan. Tentu saja, itu memengaruhi harga tiket. Mereka mulai memasang turbin di bawah sayap untuk menghemat uang dan waktu. Kamu pernah melihat lampu yang berkedip di kabin sebelum lepas landas? Ini terjadi saat pilot memutus pesawat dari sumber daya listrik bandara dan menggantinya dengan listrik pesawat. Peralihan cepat ini bisa menyebabkan lampu berkedip. Penonton, kita sambut tamu istimewa hari ini, Kantong Sampah. Penemu asal Kanada menciptakan barang rumah tangga tak tergantikan ini sekitar 70 tahun lalu. Sekarang, ini memiliki berbagai bentuk, warna, dan ukuran. Jika kamu pikir barang ini hanya punya 1 fungsi, aku punya kejutan buat kamu. Ini bahkan bisa mencegahmu mengalami komunikasi yang tidak diinginkan. Tapi kita bahas itu nanti. Bagaimana jika selama ini kamu salah menggunakan kantong sampah? Jika kamu perhatikan baik-baik, kamu mungkin sadar jahitannya terbalik. Itu memang disengaja. Bahkan kamu tidak perlu menggoyangkan kantong sampah untuk membukanya. Kamu harus menaruh kantong ini di atas tempat sampah seperti topi, lalu dorong bagian tengahnya ke tempat sampah. Tenang, bukan kamu saja yang tidak tahu itu. Trik yang membuka mata ini menjadi viral di internet dan sudah jutaan kali dilihat. Bayangkan kamu harus buru-buru mengecat rambutmu, mengecat dinding, atau mencetak muk tanah liat. Tapi kamu tidak punya baju pelindung. Ini kabar baiknya, kamu bisa membuatnya dari kantong sampah. Tidak akan lama, cari kantong sampah yang cukup lebar biar muat di badan kamu. Gunting 1 lubang di bawah kantong sampah untuk kepala dan 2 lubang untuk lengan di samping. Ini dia, kamu juga bisa membuat topi dari kantong sampah lain untuk melindungi rambutmu. Saat pekerjaanmu selesai, kamu bisa mencuci baju buatan sendiri ini dan memakainya lagi. Kiat berikutnya adalah untuk orang yang tidak suka membuang-buang uang. Kamu bisa menggunakan kantong sampah asli daripada jas hujan yang terlihat seperti kantong sampah. Buat potongan bulat untuk wajah dan selesai. Kamu bisa memakainya kembali sebanyak yang kamu mau. Kamu bisa menggunakan botol plastik untuk membuat wadah kantong daur ulang. Ambil 1 botol besar, bisa botol soda atau sabun. Yang penting adalah bentuknya. Harus lurus agar kamu bisa mudah menyimpan tas di dalamnya. Cuci botol itu, keringkan, dan potong bagian leher serta bawahnya. Balikan. Selesai. Wadah kantong kamu sudah siap. Kamu bisa menggunakan imajinasimu untuk mengecat dan mendekorasi proyek DIY-mu dengan stiker dan huruf-huruf sesuai seleramu.
Saat desainnya sudah siap, pasangkan ini ke bagian belakang botol dan tempelkan ke dinding dapur atau salah satu pintu lemari. Bayangkan, kamu sudah lama merencanakan hiking akhir pekan yang sempurna, tapi begitu tiba di sana, hujan turun. Jangan buru-buru pulang, kantong sampah akan membantumu jika kamu harus menaruh baju atau alat-alatmu di rumput basah. Kamu juga bisa membuat tutup kantong tidur darurat menggunakan kantong sampah besar. Setelah hujan, itu menjadi matras nyaman di bawah kantong tidur untuk melindungimu dari lembab dan memberimu lapisan tambahan untuk tidur yang nyaman. Isi saja kantong itu dengan dedaunan lembut dan sedotan yang ada di tanah. Selesai! Kantong sampah besar bisa menjadi sahabatmu saat kamu berkemah dengan teman-teman di hutan. Kamu bisa menjadikannya pancuran sementara, kloset, atau bahkan ruang ganti. Gantung saja di pohon dan tidak akan ada yang mengintip kamu. Jika kamu jalan-jalan memakai sepatu favoritmu yang mudah basah, ini tips mudah untuk menjaga kaos kaki tetap kering. Pakai kantong plastik setelah kaos kaki. Selipkan pinggiran kantong plastik ke kaos kaki atau celana, lalu pakai sepatumu. Tapi ada satu kekurangan jelas, kaki bisa menjadi licin di dalam sepatu. Jadi, hati-hati. Kaos kaki plastik ini juga berguna saat kamu mencoba memakai celana jeans ketat yang biasanya membuat kakimu menempel saat memakainya. Tasmu pernah robek pada saat terburuk? Kresek bisa menjadi ransel darurat. Masukkan saja barang-barangmu ke dalam tas, masukkan tangan ke gagangnya, lalu selesai. Kantong sampah juga bahan yang bagus untuk sampul buku. Kamu bisa menggunakan kembali kantong warna-warni untuk menciptakan pola unik untuk buku favoritmu. Kamu akan pindah ke rumah baru dan mengemas semua barangmu. Tiba-tiba, kardusnya habis. Pernah mengalami itu? Bukan masalah. Ambil satu bungkus kantong sampah besar dan kemas barang-barangmu. Tidak seperti kardus, kemasan ini akan melindungi barangmu dari hujan atau salju. Kantong sampah sangat bagus untuk mengemas selimut, bantal, dan boneka. Jika kamu harus membuat kemasan vakum untuk baju atau boneka, masukkan barang-barangmu ke kantong sampah, letakkan tabung dari penyedot debu ke dalam kantong, lalu nyalakan. Penyedot debu akan mengisap semua udara dari kantong, dan kamu akan menghemat ruang di dalam koper atau ruang bawah tanah. Orang yang sangat spesial mengundangmu untuk memasak makan malam romantis bersama. Akhirnya, kamu ingin menunjukkan semua keterampilan memasakmu yang luar biasa. Tapi, orang spesial itu tidak punya celemek, dan kamu tidak mau mengotori baju barumu. Tenang, buat celemek darurat menggunakan kantong sampah besar. Ini akan makin mengejutkan orang spesial itu. Omong-omong soal baju modis, kamu tahu istilah gaun kantong sampah? Seleb dan merek mode terkenal membuat penonton terkejut dengan pakaian yang terlihat seperti kantong sampah dari waktu ke waktu. Beberapa dari mereka sebenarnya membuat pakaian menggunakan kain seperti kantong sampah. Ini pilihan populer untuk seniman muda yang tidak mampu membeli atau menggunakan kain mahal. Kantong sampah sangat fleksibel, jadi ini adalah bahan berguna untuk membuat pola pakaian. Kemungkinan membuat proyek DIY menggunakan kantong sampah hampir tak terhingga. Orang-orang menggunakan kantong sampah untuk membuat tudung lampu, pelindung pakaian, tas kosmetik kecil, wadah makeup, kacamata daur ulang, dan sebagainya. Beberapa bahkan membuat keranjang, tas, dan keset dari kantong sampah. Cukup mudah membuat keset. Kamu harus memotong beberapa kantong menjadi potongan panjang yang sama rata dan membuat kepang panjang dari potongan ini. Sekarang, putar kepangan ini menjadi spiral dan satukan kepangan itu dengan tali atau lem. Agar tidak terurai, kamu bisa menjahit kesetmu menggunakan mesin jahit dari tengah ke tepiannya seperti menggambar bintang. Kepangan plastik ini juga bisa menjadi tali darurat atau pita buatan sendiri untuk menghias kado dan bunga. Pembuatan film adalah satu lagi bidang di mana kantong sampah bisa menjadi bintang. Jika kamu syuting di dalam ruangan dan mataharinya terlalu tajam, kamu bisa menutup semua jendela dengan kantong sampah putih untuk menyebarkan cahaya atau mengatur keseimbangan putih. Kantong sampah anti cahaya berwarna hitam bisa menjadi tirai untuk mencegah sinar matahari masuk ke ruangan. Kamu bisa menggunakan kantong sampah putih untuk membuat bola lampu yang menyebar. Tiup kantong sampah seperti balon dan letakkan di samping lampu. Tapi kamu harus menggunakan lampu LED agar tidak terlalu panas. Semua orang tahu menyentuhkan setrika panas pada kantong plastik adalah ide buruk karena kantong plastik akan meleleh. Tapi ini memberi kita bentuk unik dari bahan warna-warni dan terjangkau. Mau membuat vas designer unik?
Ambil mangkuk dan tutup rapat dengan kertas. Lalu balut dengan potongan kantong plastik berwarna sama di seluruh mangkuk. Sekarang, letakkan satu lapis kertas lagi di atasnya dan perlahan setrika seluruh permukaan mangkuk itu. Voila, plastiknya meleleh dan kamu mendapat vas modis baru yang ramah lingkungan. Kantong sampah bisa menghasilkan efek suara yang sangat keren. Jika kamu tinggal di gurun yang tak pernah hujan dan harus membuat suara menenangkan, gunakan kantong sampah plastik. Bicara seperti orang dewasa selalu lebih baik, tapi jika kamu tidak bisa, ini solusinya. Lain kali orang menyebalkan menghubungimu, tidak perlu repot-repot membuat alasan kenapa kamu tidak bisa bicara sekarang. Ambil saja kantong sampah dan remas-remas di pengeras suara ponselmu sambil teriak, "Halo, halo, aku tidak bisa dengar." Waktunya buat pengakuan. Kamu pernah menggunakan trik ini? Kamu pernah kepikiran soal rahasia mengejutkan dalam kehidupan sehari-hari di planet kita nggak? Misalnya soal pintu kecil di mesin cuci atau lubang kecil di jendela pesawat. Oh, kamu masih bingung? Makanya simak terus videonya ya, biar kamu nggak penasaran lagi. Kamu pasti pernah ngeliat laci di dasar oven kayak gini kan? Mungkin kamu nggak begitu merhatiin fungsinya dan cuma memakainya buat naruh alat masak. Meskipun bisa dipakai untuk naruh panci dan wajan, laci ini juga punya fungsi lain loh. Jadi sebaiknya pakai aja laci di bawah oven untuk manasin makanan sebelum dihidangkan. Genius! Nah, kamu pernah merhatiin pintu kecil di kebanyakan mesin cuci model ini nggak? Pintu ini biasanya berfungsi sebagai perangkap pembuangan. Dan disinilah semua benda yang kita cuci bercampur dengan jeans dan jaket. Jadi fungsinya seperti pengumpul benda kecil. Pintu kecil ini bisa mencegah benda kecil tadi masuk ke pipa utama, kemudian menyumbatnya. Dengan begini, kita bisa menghemat biaya perawatan mesin cuci. Siapa sih yang belum pernah kebingungan saat harus menakar jumlah pasta yang pas untuk satu porsi? Nah, sebagai solusinya, pakai aja lubang di tengah sendok pasta. Lubang ini sebetulnya dibuat untuk menakar jumlah pasta kering yang diperlukan dalam satu porsi. Tapi kalau kamu mau nyoba masukin pasta yang udah dimasak, ya udah, cobain aja. Kali aja berhasil kan? Tutup pulpen yang diberi lubang, fungsinya buat apa ya? Mungkin itu cuma fitur desain untuk mengatur tekanan udara? Ternyata lubang ini punya fungsi yang jauh lebih simpel dan penting, yaitu untuk mengurangi risiko tercekik. Banyak orang hobi banget menggigit tutup pulpen, dan lubang kecil ini bisa mencegah insiden tercekik kalau tutupnya ketelan, kemudian nyangkut di tenggorokan. Kalau kamu suka masak-masak, ada rahasia mantul yang selama ini ada di dekatmu tuh. Lihat panci ini dan pegangannya deh, ada lubangnya kan? Ternyata, lubang ini dibuat sebagai tempat sendok saat kamu lagi masak. Daripada ngotorin kompor dan lantai dapurmu sendiri, mending taruh aja sendoknya di lubang ini. Dan biarin kuah masakanmu netes lagi ke dalam panci. Wuhuu! Masih soal barang sehari-hari nih. Kebanyakan kenop pintu terbuat dari kuningan, dan bahan ini bisa bikin kenopnya terbebas dari kuman secara alami. Nggak seperti bahan plastik, kenop kuningan mampu mendisinfeksi sendiri tanpa harus dibersihin. Mantap! Bagian ujung meteran juga punya lubang kecil dan kamu bisa ngelihat lubang ini di bagian logam yang perlu ditarik saat kamu mau menggunakan meteran. Lubang ini sebetulnya sebesar paku biasa dan dibuat agar kita bisa memasangnya pada paku saat meterannya ditarik. Wah, jadi pengen nyobain sendiri? Batas tepi di buku tulis dibuat untuk melindungi catatan dari tikus. Pastinya si tikus nggak lagi nyari contekan PR matematika dari pemilik buku sih. Tapi manusia di zaman dulu pernah hidup berdekatan dengan tikus dan mencit. Keduanya suka ngerusakin kertas. Jadi agar informasinya nggak hilang, buku mulai diberi batas tepi. Dengan begini tulisannya tetap berada di tengah halaman dan nggak digerogoti si pengerat. Mungkin dari sinilah istilah mencerna informasi didapatkan. Tapi gimana dengan lubang kecil di jendela pesawat ya? Fungsinya sangat penting untuk mengatur tekanan udara di dalam kabin.
Dengan kata lain, lubang ini membantu pesawat tetap mengudara. Wah, tanggung jawabnya nggak main-main kan? Meja lipat di kursi pesawat menjadi tempat yang paling banyak dihinggapi kuman di seisi kabin. Penelitian menunjukkan, meja tersebut dihinggapi kuman sampai 8 kali lipat dari tombol penyiram kloset. Kamu mau nggak ngelihat bagian dalam pesawat komersial yang bodinya udah dibelah? Jadi tampilannya kurang lebih kayak gini. Deretan kursi ada di sebelah atas dan semua barang lain harus ditaruh di bawah seperti bagasi penumpang, perlengkapan darurat, suku cadang sistem sayap, dan sebagainya. Selanjutnya ada bola bowling. Tiba-tiba udah nyampe ke bola bowling aja nih. Nah, kira-kira bagian dalamnya kayak apa ya? Kalau dipotong jadi 2, bola bowling profesional akan kelihatan familiar. Coba deh amati lebih dekat lagi. Udah kelihatan belum? Kayak logo lampu sisi terang kan? Tapi bola bowling profesional nggak sama kayak bola bowling biasa. Bola ini didesain agar geraknya lebih mulus. Bahkan di bagian dalamnya ada mekanisme yang sangat rumit. Bola bowling profesional dibuat agar para pemainnya mendapat lebih banyak strike. Beratnya juga didesain supaya bisa diproyeksikan ke dalam saat menggelinding di jalur bowling, sehingga bola ini akan lebih sulit masuk ke samping jalur. Oke, kita lihat juga bagian dalam bola bisbol ya. Agar desainnya ringan dan aerodinamis, produsen bola bisbol menggunakan berbagai jenis lapisan. Di bagian yang paling dalam, ada inti gabus yang diselubungi karet hitam. Lalu ada lapisan karet merah dan 2-3 lapis benang wol berselang-seling. Selanjutnya ada penutup karet putih yang terlihat dari luar. Lalu di sampingnya ada jahitan warna merah yang nyatuin semua lapisannya. Apa jadinya ya kalau kita punya penglihatan sinar X sampai bisa ngelihat ke dalam tulang manusia? Pasti nyeremin. Tapi yang paling menarik perhatian justru bentuk mirip sarang laba-laba di tengah-tengah tulang. Realitanya, di dalam tulang kita ada struktur saraf yang sangat padat dan kompleks. Keren kan? Aku punya tebakan buat kamu nih. Benda apa yang bentuknya bulat bisa ditemukan di dekat laut dan kelihatan mirip pemandangan Museum Guggenheim di kota New York dari udara. Kalau kamu nebak cangkang Nautilus, berarti jawabanmu benar. Nautilus adalah sejenis kerang yang cangkangnya bisa dijumpai di banyak toko souvenir di dekat pantai. Cangkang Nautilus terdiri dari 2 lapisan. Lapisan putih mat terdapat di bagian luar dan lapisan putih terangnya di bagian dalam. Kalau kamu membelah Nautilus jadi 2, tampilannya kelihatan mirip banget dengan bagian dalam Museum Guggenheim. Daun lidah buaya punya efek ampuh yang bisa menyembuhkan dan menghidrasi tubuh. Tapi kalau kamu mengamati bagian dalamnya, akan terlihat bentuk yang cantik dan estetik. Wah, panen jeli sampai melimpah ruah pasti seru tuh. Wadah pasta gigi kelihatannya cuma biasa-biasa aja kan? Tapi setelah kamu ngebuka wadahnya yang berisi pasta warna-warni, pasti kamu akan berubah pikiran. Bahkan ada yang berspekulasi, bagian dalam wadah pasta gigi punya sejumlah sekat agar garis warnanya nggak saling kecampur. Tapi setelah wadahnya dibelah jadi 2, bagian dalamnya nggak ada sekat sama sekali. Padahal di balik pembuatan pasta gigi yang bergaris-garis ini, ada banyak penjelasan sainsnya. Menurut seorang spesialis, semua garis warna pasta gigi harus punya sifat fisika yang sama. Dengan begini, semua warnanya nggak saling kecampur secara alami. Dan setelah wadahnya dirobek hingga ngebuka, bentuk dalamnya akan kelihatan mirip potongan pizza warna-warni. Di lemari pakaianmu ada hanger berbahan kayu nggak? Biasanya, hanger ini terbuat dari kayu cedar yang berfungsi sebagai pengusir ngengat alami. Jadi sebetulnya, hanger cedar bisa melindungi pakaianmu dari serangan ngengat. Bagi sebagian orang, eyeliner harus mereka pakai setiap hari. Tapi di zaman Mesir kuno, eyeliner kohl dipakai oleh pria dan wanita untuk melindungi mata mereka dari sengatan matahari. Bagus ya, orang Mesir udah mikirin soal kayak ini sejak dulu. Keren sih. Biasanya kita memakai sandaran kepala untuk nyenderin kepala dong. Tapi gak cuma itu aja loh. Sandaran kepala di kursi mobil ternyata gampang dilepas dan bisa dipakai untuk mecahin kaca jendela dalam kondisi darurat.
Trik yang satu ini cuma diketahui oleh segelintir orang. Kamu pasti terbiasa naruh keset kaki dalam posisi horizontal seperti kebanyakan orang kan? Tapi fungsinya kan buat nyerap kotoran dari alas sepatu sebelum kamu masuk rumah. Nah, agar fungsi ini bisa berjalan dengan baik, taruh aja kesetmu secara vertikal. Dengan begini, langkah kakimu akan lebih banyak dilapisi keset sebelum kamu memasuki rumah. Yang terakhir ini juga penting. Kemungkinan besar kamu udah pakai vacuum cleaner untuk ngebersihin rumahmu dengan cara yang salah. Kebanyakan orang cuma menyedot debu lantai dan karpet dengan satu arah atau menggerakkan sikatnya maju mundur beberapa kali agar debunya keluar. Padahal menurut para profesional kebersihan, sebaiknya sedot debunya dalam posisi lurus. Terlebih dulu, kamu perlu maju hingga di ujung karpet. Lalu tepuk karpetnya ke atas dan balik lagi ke baris yang sama. Selanjutnya, kumpulin debu yang belum terkumpulkan dalam sapuan pertama. Tapi ada cara yang lebih ampuh sih. Gak usah dibersihin, nanti juga kotor lagi. Kapal diberi cakram mati tikus supaya bebas dari tikus. Hewan pengerat ini biasanya masuk kapal melalui tali tambat. Jadi, cakram ini dipasang di situ biar tikus nggak ikut berlayar. Perhiasan sering dijual dalam kantong kecil. Dan ternyata, kantong ini punya fungsi rahasia, yaitu untuk mencegah dari kusam. Banyak penjual juga menjaga keaslian dan keamanan wadah perhiasan ini. Di supermarket, jeruk biasanya dijual dalam kantong jaring. Kantong ini sebetulnya nggak punya fungsi rahasia sih, tapi kamu bisa memakainya sebagai alat gosok yang ampuh. Coba deh ikat kayak gini, lalu pakai buat ngebersihin wajah berminyak. Kamu nggak perlu repot-repot ngambil selai dari wadah yogurt plastik kayak gini. Bahannya lumayan fleksibel kok. Lipat aja jadi dua, lalu tuang selainya langsung ke yogurt. Plunger bentuk mangkok sebetulnya dipakai untuk nyedot wastafel. Meski bisa dipakai untuk nyedot kloset, sebaiknya beli lagi aja buat jaga-jaga kalau wastafelmu mampet. Lubang di bagian atas wastafel juga punya fungsi rahasia. Kalau ada yang lupa nutup keran, airnya nggak akan luber dan kamar mandimu nggak akan kebanjiran. Dengan adanya lubang ini, air juga bisa lebih cepat mengalir karena bisa memberi jalan keluar udara yang terperangkap di dalamnya. Kebanyakan resleting logam punya pengunci tersembunyi biar nggak gampang merosot. Supaya nggak kena malu sendiri, jangan arahkan resletingmu ke atas ya. Kalau kamu mengarahkannya ke bawah, resleting akan otomatis terkunci berkat lekukan kecil yang tersembunyi di bawah handle-nya. Selain untuk dimainin dan sebagai pewangi, busa mandi juga bisa mengatur suhu air. Gelembung yang dihasilkan bikin airnya tetap hangat, sehingga kamu bisa berendam sampai lama. Tapi hal ini cuma berlaku pada bathtub akrilik sih, karena bathtub dari logam gampang banget kehilangan panas. Sikat eskalator nggak dipakai buat ngebersihin dan nyemir sepatu. Nggak kebayangkan, pasti ribet banget kalau harus ngolesin semir ke sikat yang terus bergerak. Tujuannya untuk keamanan aja kok. Dengan adanya sikat ini, posisi berdirimu nggak akan terlalu mepet ke pinggir. Jadi, pakaian panjang dan celanamu nggak akan nyangkut di sela-sela anak tangga. Awalnya bola golf dibikin halus, tapi sekarang permukaannya berlekuk-lekuk. Para pemain mengamati kalau bola yang rusak karena keseringan dipakai ternyata lebih gampang melambung daripada bola baru. Akhirnya, produsen mulai memproduksi bola berlekuk. Di bagian samping wadah aluminium foil terdapat label yang bisa ditekan. Label ini bikin foilnya berada di posisinya, sehingga nggak gampang tergulung. Berkat label ini juga, foil jadi lebih gampang dirobek. Jerigen berhandle 3 ternyata juga punya alasannya sendiri. Berkat langkah cerdas sang desainer, kamu bisa megang handle yang tengah kalau cuma membawa jerigen sendirian, sehingga beratnya tersebar merata. Tapi kalau temanmu mau ngebantu, kalian bisa pegang handle samping. Kaki logam pipih pada colokan standar Amerika Utara dan Amerika Tengah punya lubang di ujungnya. Kira-kira buat apa ya? Nah, berkat lubang ini, colokannya bisa terpasang kuat pada stop kontak, sehingga nggak akan gampang jatuh atau goyang-goyang.
Sisa deodoran stick emang kadang bisa bikin jengkel ya, padahal masih ada sedikit sisanya, tapi udah nggak bisa dipakai. Nah, gini trik ampuhnya. Lepas bagian bawahnya, ambil pensil, lalu masukin ke bawah bagian yang bergerak. Tuh kan, deodorannya bisa langsung keluar. Di kemasan produk kosmetik, biasanya tertera angka yang nunjukin masa pakai produk setelah dibuka. Makanya, di situ juga ada simbol wadah yang sudah dibuka. Selain ampuh ngebersihin serat kecil, pembersih serat juga punya fungsi lain. Saat kamu mau ngebersihin kotoran dari nampan peralatan di mesin pencuci piring, ambil pembersih seratmu aja, pasang di masing-masing wadah untuk ngilangin semua remah, kotoran, dan sisa makanan. Raja di kartu remi diambil dari karakter sejarah asli. Raja Skop adalah gambar Raja David, Keriting, Alexander Agung, Hati, Charles Agung, dan Wajik adalah Julius Caesar. Cincin di zaman dulu nggak cuma dipakai sebagai aksesoris mewah. Para bangsawan menggunakan cincin sebagai stempel. Pemanah memakainya untuk melindungi jari dari luka senar busur. Dan penjahit juga memanfaatkannya sebagai pelindung dari tusukan jarum. Sandaran kepala di mobil bisa dilepas untuk menjaga keselamatan. Kalau kamu melepasnya, akan terlihat dua batang besi yang cukup kuat dan kamu bisa memakainya untuk mecahin jendela mobil kalau kamu terkunci di dalam mobil. Panah kecil di samping indikator bahan bakar pada dashboard mobil nunjukin posisi tangki bahan bakar, sehingga kamu nggak perlu bingung-bingung lagi nyariin tangkinya. Saat kamu keramas, pakai sampo-nya di akar rambut aja ya, jangan ke seluruh lainnya. Toh nanti busanya juga ngalir ke seluruh bagian rambut. Selama ini kamu udah salah keramas ya? Mungkin karena kamu udah jadi duta sampo lain? Kancing kecil di ujung kerah kemeja dipakai untuk menahan dasi di posisinya. Awalnya, kancing ini dirancang untuk memasang dasi kecil yang sudah nggak populer. Jadi sekarang, fungsinya cuma sebagai aksesoris desain. Kemasan kapas diberi benang supaya bisa digantung. Dan kamu nggak perlu ngebuka dan menutup bagian ini kalau mau ngambil kapasnya. Lihat deh bagian bawahnya. Di situ ada garis berlubang yang bisa kamu robek. Kalau ada yang bilang penghapus jingga dipakai untuk ngilangin noda pensil dan yang biru buat pulpen, please jangan percaya. Penghapus biru sebetulnya digunakan untuk menghapus tulisan di kertas yang lebih tebal dan malahan bisa dipakai untuk ngilangin coretan pensil dan pulpen. Tapi kertasnya harus sangat tebal. Selain itu, bagian yang biru juga bisa dipakai untuk memoles aksesoris dan ngebersihin perangkat elektronik seperti layar ponsel. Kamu tahu bekas stiker yang susah lepas itu kan? Itu bisa dibersihin dengan penghapus. Begitupun dengan goresan pada sepatu suede atau kotoran di dinding. Saat ngebuka gula saset, jangan robek sisinya ya, tapi tengahnya. Meskipun nggak beda jauh, sobekan bungkusnya nggak akan nyecer. Jahitan V kecil di bawah keras sweater bisa bikin bentuknya lebih awet meskipun ketarik-tarik saat kamu memakainya. Jahitan ini terbuat dari bahan anyaman ganda seperti pada bagian pinggang dan lengan. Kamu nggak perlu lagi takut ketumpahan jus kalau nuangnya udah bener. Balik dulu kartonnya. Dengan begini, jusmu nggak akan muncrat. Untuk menikmati selai kacang yang enak dan lembut, taruh toplesnya secara terbalik. Dijamin deh, minyaknya akan selalu ada di bawah dan menyebar rata di dalam toples. Laci di bawah oven memang bisa untuk naruh makanan hangat. Selain itu, kamu juga bisa masak makanan pada suhu rendah di laci ini. Lip liner dan pensil mata otomatis biasanya punya rautan di kemasannya. Tutup di ujung pensil nggak cuma buat ngeliatin warna pensil, kamu juga bisa melepasnya untuk meraut pensil. Kait pada troli bisa dipakai untuk menata belanjaan agar kamu bisa berbelanja dengan tenang. Emang kamu mau jaket putih barumu kecampur-campur sama wortel dan bawang bombay di dalam troli? Stiker buah pada apel bisa ngasih banyak informasi soal proses penanamannya. Angka 5 digit berawalan 9 berarti produk organik. Nah, yang ini aman. Kalau angkanya terdiri dari 4 digit berawalan 3 atau 4, artinya apel tersebut ditanam secara konvensional. Tapi kalau angkanya ada 5 digit dan berawalan 8, sebaiknya jangan dibeli.
Kancing logam di celana jeans juga disebut revert dan fungsinya untuk membuat sakunya lebih awet. Dulu, para penambang sering menggunakannya untuk mengantongi benda berat. Meskipun sekarang kita nggak memakainya untuk naruh benda berat, fitur ini tetap berguna. Revert bisa menguatkan jahitan dan membuat celana jeansmu lebih awet. Semua wadah Tic Tac dibuat agar bisa ngeluarin satu permen tiap kali kamu membukanya. Tutupnya punya bentuk yang sama seperti permen di dalamnya. Balik wadahnya, kocok perlahan, lalu buka. Akan keluar satu permen yang nempel di sela-sela lekukan. Tapi kalau kamu cuma ngebuka wadahnya, lalu ngeluarin isinya sampai 5 sekaligus, berarti caramu keliru. Nah, pertimbangkan ini. Orang mulai bikin gerigi pada koin di masa lalu buat melawan pemalsuan. Di masa lalu, para penipu memotong tepian koin yang rata dan memakai potongannya untuk mencetak uang baru. Tapi dengan gerigi, potongan jadi mustahil disembunyikan. Silinder kecil di kabel pengecas ini disebut choke atau ferrite core. Itu adalah oksida besi magnetik yang membantu mencegah gangguan elektromagnetik. Simpelnya, silinder ini melindungi perantimu dari kerusakan. Kita semua tahu saku kecil di celana jeans, tempat orang dulu menyimpan arloji saku. Tapi gimana dengan kancing logam kecil ini? Kancing ini menahan kain. Produsen memasang kancing di area jeans yang bisa robek saat bergerak atau tergang. Lubang-lubang kecil di sebagian ransel ini didesain untuk mengikatkan peralatan tambahan. Jadi kamu bisa menyelipkan tali lewat lubang ini dan mengikatkan sepatu kets jika kamu nggak ingin menyimpannya di dalam ransel atau menentengnya. Titik kecil di dekat kamera iPhone-mu adalah mikrofon. Alat ini membantu kamu memperoleh suara berkualitas ketika mengambil video. Fitur Spotlight pada Mac-mu bukan cuma bisa dipakai untuk pencarian cepat file dan aplikasi. Fitur ini juga bisa berfungsi sebagai kalkulator. Ketik saja soal matematika yang ingin kamu pecahkan. Spotlight juga memakai data kamus internal. Masukkan kata apapun pada bilah pencarian dan kamu akan memperoleh informasi tentang itu. Kamu barusan membeli sebotol minyak goreng. Kamu lepas tutupnya dan tampak sumbat botol kecil yang bisa dirobek dengan menarik cincinnya. Keluarkan sumbat ini, tapi jangan buang di tempat sampah. Pasang lagi secara terbalik untuk mengendalikan aliran minyak goreng dengan menekankan jarimu. Tonjolan kecil pada kunci F dan J di keyboard membantu jari-jarimu bergerak ketika mengetik buta. Ketika jari telunjukmu berada di tonjolan ini, kamu tahu persis di mana letak huruf-huruf lain. Sikat di samping eskalator bukan untuk menggosok sepatumu, tapi untuk keamanan. Bulu-bulu nilon ini mencegah tali sepatu dan pakaianmu nyangkut ke dalam eskalator. Itu nggak bagus. Kebanyakan kenop pintu terbuat dari kuningan. Logam jenis ini bagus untuk melawan mikroba. Bakteri nggak bisa begitu cepat berkembang biak pada permukaan kuningan. Bilik-bilik toilet umum ini nggak terlalu memberikan privasi karena suatu alasan. Celah lebar di bagian bawah dibuat agar kamu ingin keluar dari sana secepat mungkin. Berkat desain ini, hampir nggak ada antrean. Kamu bisa memakai tutup plastik dari gelas soda sebagai tatakan. Bentuknya pas untuk menyangga minumanmu dan mencegah permukaan meja jadi basah. Jangan balikan tutupnya, cukup taruh di meja dalam posisi yang sama dengan ketika di atas cangkir. Jika kamu terjebak di dalam mobil dalam sebuah kecelakaan dan nggak bisa membuka pintu, kamu bisa memakai logam dari sandaran kepala yang bisa dilepas untuk memecah jendela dan keluar. Ingat piringan plastik kecil di bawah tutup botol? Benda kecil ini membantu mengawetkan ruang hampa di dalam botol agar minuman tetap bersoda. Kemungkinan kamu pernah mengamati makanan memanas dalam microwave minimal sekali dalam hidup. Menarik, aku tahu, tapi kenapa produsen membuat pintunya gelap? Lapisan hitam itu dibutuhkan untuk menghambat medan elektromagnetik. Titik-titik di dekat lubang kunci pada gembok didesain untuk drainase air jika masuk ke dalam gembok. Jika gembok macet atau mulai berkarat, kamu juga bisa menuangkan oli ke dalamnya melalui lubang ini untuk mengatasi masalahnya. Bola golf penuh lekuk-lekuk kecil agar aerodinamikanya bagus. Ini disebut lesung pipi, dan desain ini membantu bola bergerak lebih jauh dan lebih rata. Sebagian cangkir memiliki ceruk kecil di luar dasarnya. Ceruk kecil ini membantu air mengalir keluar dan mencegah terkumpulnya air ketika cangkir di dalam mesin cuci piring. Kacamata hitam ditemukan pertama kali bukan untuk melindungi matamu dari matahari. Mereka memakai kacamata itu dalam ekspedisi Arktik.
Sejumlah besar salju bisa membutakanmu, seperti kilat yang terang. Untuk menyelamatkan mata, mereka menemukan kacamata unik ini. Kaos manapun bisa kamu pakai bukan cuma sebagai pakaian, tapi juga sebagai lapisan pelindung bagasimu. Cukup masukkan pakaianmu ke dalam koper sebagai penutup dan jangan buang-buang waktu membungkusnya dengan plastik. Kancing di belakang kerah kemeja bertujuan untuk menjaga agar dasimu tetap di bawah kerah. Ya, beberapa orang nggak memakainya seperti tujuannya, sebab semua dasi sekarang lebih sempit, tapi kancing ini masih ada dengan fungsi dekoratif. Dan inilah maksud awal dari dasi. Orang Eropa membuat dasi di abad ke-17 untuk mengeratkan kerah. Dengan begini, orang melindungi leher mereka dari angin kencang. Lalu mereka terbiasa dengan bagian pakaian ini dan menjadikannya aksesoris yang harus dipakai dalam pertemuan kerajaan. Pom-pom lembut di topi pertama kali ditemukan beberapa abad lalu. Pelaut memakainya untuk mencegah kepala mereka terbentur langit-langit dan tepian kapal yang rendah. Orang membuat sebagian besar hanger pakaian dari kayu aras, karena kayu ini mengandung banyak minyak alami yang mengusir ngengat yang suka makan pakaianmu. Bohlam lampu berbentuk bola, karena bentuk ini memungkinkan cahaya tersebar merata. Bohlam semacam itu juga lebih murah dan lebih mudah diproduksi. Pernah menemukan potongan kain ini di pakaian baru? Itu bukan kain perca, tapi bahan uji yang harus dipakai sebelum pencucian. Kamu bisa naruh potongan ini di dalam mesin cuci dan lihat apa yang terjadi kepadanya. Jika semuanya oke, kamu bisa memasukkan pakaianmu ke dalam mesin cuci dengan aman. Kipas anginmu memiliki dua mode kerja, musim dingin dan musim panas. Kamu harus nyari saklarnya. Tekan naik untuk mengaktifkan mode musim dingin dan turun untuk musim panas. Di musim panas, kipas menekan udara turun. Kipas ini menarik udara ke atas di musim dingin. Kebanyakan orang memiliki planger bundar ini di kamar kecil. Di film, orang memakainya untuk menyingkirkan sumbatan di dalam kloset. Faktanya, planger dipakai untuk menyingkirkan sumbatan di wastafel. Untuk toilet, kamu harus memakai alat khusus lain. Ruang tambahan di bawah ovenmu bukan untuk menyimpan panci dan penggorengan. Kamu bisa menaruh beberapa hidangan di sana. Panas dari kompor akan menjaga kehangatan makananmu. Ini berguna jika kamu menunggu teman yang datang terlambat untuk makan malam. Kamu lagi ngeluarin satu kantong popcorn dari microwave setelah dipanaskan. Kamu lihat lubang kecil di bagian atas kantong popcorn? Kamu bisa memakainya untuk menyingkirkan biji jagung yang enggak jadi popcorn. Guncangkan kantong di atas piring dan semua biji itu akan keluar lewat lubang tersebut. Kebanyakan orang keliru memakai bantal perjalanan. Biasanya mereka taruh kedua ujung di bagian depan dan menyandarkan kepala ke belakang. Coba putar bantal dengan arah sebaliknya. Lengkungan harus berada di bawah dagu dan kedua ujung harus diarahkan ke belakang. Sandarkan kepalamu ke depan dan lehermu akan terasa jauh lebih nyaman dalam posisi ini dan kamu akan tidur nyenyak. Orang membuat magnet berbentuk tapal kuda untuk meningkatkan daya magnetnya. Bagian yang biru menunjukkan kutub selatan, yang merah kutub utara. Kedua kutub bekerja barengan dan meningkatkan daya tarik-menariknya. Berkat desain aviasi sempurna, kebanyakan pesawat bisa terbang jarak jauh, bahkan tanpa mesin. Di tahun 1268, Roger Bacon untuk pertama kalinya menyebut-nyebut pemakaian lensa teleskop untuk tujuan optik. Lensa pembesar yang diselipkan dalam bingkai adalah populer untuk membaca baik di Eropa maupun Tiongkok pada saat itu. Jadi masih merupakan pertanyaan apa Barat yang mengambilnya dari Timur atau sebaliknya. Jika kamu mendapati dirimu di tengah laut tanpa makanan, sorry, kamu bisa nyobain memancing. Kamu bisa memakai apapun sebagai umpan, ponsel, arloji, kuncimu, dan kamu bisa pakai tali sepatu sebagai tali pancing, ikat umpan, dan lempar ke dalam air. Dan semoga beruntung menangkap ikan yang menelan ponselmu. Bakal jadi bohong besar nih. Kamu bisa membalikan cincin ditutup kaleng soda dan memakainya sebagai penahan sedotan. Bagian biru dari penghapus awalnya nggak dibuat untuk menghapus tinta. Awalnya bagian biru menghapus tulisan atau gambar pada kertas yang tebal. Bagian yang merah nggak bisa melakukan ini tanpa meninggalkan garis-garis. Tapi yang biru melakukan tugas ini dengan sempurna. Kebanyakan dari kita merobek sticky note dengan keliru. Coba lakukan bukan dari bawah, tapi dari samping sepanjang garis jilat. Dengan cara ini, kertas akan menempel di dinding lebih lama. Pernah penasaran buat apa dua lubang di stik permen lollipop? Selalu kamu bilang, nah,
Saat orang menaruh stik itu di dalam sirup panas, cairannya akan mengalir ke dalam. Lubang ini membuat permen melekat erat di plastik itu, dan begitulah hidup. Berbagai produk di rumahmu ternyata nggak cuma punya satu fungsi loh. Ada banyak fungsi lain yang mungkin belum kamu ketahui. Dan kita akan membahas beberapa di antaranya, plus barang sehari-hari lain yang selama ini luput dari perhatianmu. Oke, langsung aja kita mulai. Banyak gunting dapur masa kini punya lubang bergerigi di tengah gagangnya. Kamu bisa menggunakannya untuk motongin bumbu dari ranting kerasnya seperti daun thyme, rosemary, dan kucai. Dengan begini, kamu bisa lebih hemat waktu daripada cuma metikin satu persatu dengan tangan langsung. Kamu juga bisa memakainya untuk metik bunga mawar. Tapi jangan lupa, ilangin dulu duri tajamnya ya. Pembuka kaleng soda bisa dibalik loh. Kamu bisa masukin sedotan ke situ tanpa perlu memeganginya saat kamu minum. Pembuka yang nggak lepas ini sebetulnya menggantikan tab cincin tarik yang dibuat pada awal tahun 1960-an. Tahun segitu, kamu udah lahir belum? Nah, tab seperti ini bisa sangat runcing dan gampang terselip, sehingga bisa membahayakan orang lain. Tapi di zaman now, tab ini bisa dikasih sedotan. Kamu juga bisa meniup gelembungnya dan bikin minumanmu tumpah-tumpah. Saat beli baju baru, kamu pasti pernah nemu kantong plastik berisi kancing serep dan potongan kain kecil kan? Meski bisa dipakai untuk menambah lubang, kain ini juga bisa nunjukin efek pembersih pakaian pada bahan khusus. Selain itu, kamu bisa ngetes siklus pencuciannya sebelum benar-benar nyuci pakaian barumu. Tapi kalau kamu mau ngelap ingusmu pakai kain ini, aku nggak bisa ngelarang atau memintamu sih. Kamu bisa memakai obeng sebagai pencungkil saat kamu kesulitan mindahin barang. Sejumlah obeng punya gagang segi 6 yang bisa muat dimasukin ke kunci pas atau kunci Inggris. Alat ini juga bisa menambah torsi seperti linggis. Jadi, tanganmu nggak perlu ngeluarin banyak energi kan? Sebagian dari kita tentu nggak begitu kuat. Terbukti masih ada banyak orang yang kesulitan saat ngebuka tutup botol minuman. Nah, solusinya bisa pakai karet gelang multifungsi. Ikatkan karet gelang di sekeliling tutup botol agar genggamanmu lebih kuat. Eskalator punya sikat hitam untuk membantu fungsi garis kuning pada anak tangganya. Dengan begini, posisi berdiri kita nggak akan terlalu mepet ke area berbahaya. Terkadang kita bisa ceroboh hingga pakaian kita nyelip ke sela-sela anak tangga dan tepiannya. Jadi, sikat ini menjadi penghalang kecil untuk mengantisipasi hal-hal yang nggak diinginkan. Sikat ini juga bisa menangkap bulu serta menghalau benda kecil lain dari celahnya. Celana jeans umumnya punya fitur fungsional yang lumayan sentimental. Rivet logam pada saku bisa mengencangkan bagian yang mudah robek. Dan dengan rivet ini, jeansmu bisa lebih awet. Tapi nggak semua celana jeans dipasangi rivet sih. Banyak celana jeans masih punya saku kecil di atas saku utamanya. Saku ini dulunya dipakai untuk naruh jam saku, tapi jam kayak gini udah jarang dipakai. Dan banyak orang masih memakainya untuk naruh koin, cincin, atau flash disk. Fitur yang satu ini udah kelihatan jelas lah ya. Alur ban mobil dipakai untuk nambah gesekan antara ban dengan jalanan. Tapi alur ini juga bisa nunjukin kalau ban mobilmu perlu segera diganti. Dan saat permukaannya mulai halus, berarti kamu perlu beli ban baru. Tapi kalau kamu tetap ngeyel memakainya, kamu akan kesulitan stop saat mobilmu harus berhenti mendadak. Selain untuk naruh makanan sebelum sampai rumah, wadah makanan take away dari restoran Chinese juga dibuat agar bisa dimasukin ke kulkas. Wadah ini bisa dipakai sebagai piring instan agar kamu nggak perlu mikirin piring kotor setelah makan. Asik! Modelnya sendiri dipatenkan pada tahun 1894 untuk mengangkut tiram kupas yang juga dikenal sebagai ember tiram. Kemudian bentuknya ini diadaptasi lagi agar bisa dipakai sebagai wadah makanan anti bocor. Saat naik pesawat sambil menatap keluar jendela, kamu pernah ngeliat lubang kecil kayak gini nggak? Biasanya sih letaknya agak di bawah dan namanya adalah lubang nafas. Lubang ini dirancang untuk menyamakan tekanan udara di dalam kabin bertekanan dan atmosfer di luar, terutama saat pesawat berada di ketinggian.
Lubang ini juga bisa ngeluarin udara lembab di sela-sela panel agar jendelanya nggak mengembun, yang nantinya malah menghalangi pandangan kita keluar jendela. Dan pastinya, kamu nggak bisa bikin gambar random di permukaan kacanya saat nggak ada embunnya. Alat ini pertama kali diproduksi pada tahun 1956 oleh perusahaan Jepang. Keren kan? Dan mereka mendapat inspirasinya dari coklat batang yang bisa dipatahin. Cuma bedanya, cutter ini jelas nggak bisa dimakan. Kebanyakan pita meteran punya lubang di bagian ujung. Dan namanya adalah nail grab. Kamu bisa memasukkan lubang ini paku atau sekrup agar proses mengukurmu lebih gampang. Nggak perlu lagi bantuan orang lain kan? Jepit rambut punya lekukan di salah satu sisinya agar rambutmu bisa terjepit kuat. Aneh juga ya. Pasang bagian yang lurus menghadap ke atas dan yang berlekuk mengarah ke bawah ya. Aksesoris ini dinamakan dengan bobby pin dalam bahasa Inggris karena pada tahun 1920-an gaya rambut bob sangat populer. Padahal pin ini sudah ditemukan sejak abad ke-19. Meski gaya rambutnya sudah ketinggalan zaman, pinnya masih digunakan loh. Oh iya, kalau kamu mau mandi, sebaiknya lepas dulu semua jepit rambutmu ya, biar nanti nggak nyangkut di tangan. Kamu pasti pernah ngelihat bintik-bintik hitam berpola di tepian kaca mobil dan bus kan? Nah, itulah yang disebut dengan frit atau cat keramik. Fungsi utamanya yaitu untuk melindungi kaca dari sinar ultraviolet. Frit ini juga mampu membuat permukaan kaca lebih kasar untuk memperkuat daya rekat. Kalau kamu ngelihat gumpalan lengket berwarna pink di pojokan, sebaiknya jangan dipegang deh. Itu pasti permen karet bekas. Bagian bawah gembok biasanya diberi lubang kecil dan jumlahnya bisa 1 atau 2. Lubang ini bisa ngeluarin tetesan air hujan yang terjebak di dalam gembok. Fitur pengering mini ini juga mampu mencegah karat atau beku di bagian dalam gembok. Dan kalau gembokmu macet, kamu bisa memasukkan produk berbahan minyak ke dalam lubang untuk melumasinya. Tapi kalau kamu kehilangan kunci gembok, kamu nggak akan bisa teriak-teriak lewat situ agar pintunya ngebuka. Sebagian kemeja punya kait kain di bagian punggung, dan fungsinya memang untuk menggantung kemeja. Kabarnya, kait ini pertama kali dipakai di kalangan angkatan laut agar mereka lebih gampang menggantungnya pada dinding. Kebanyakan mahasiswa tahun 60-an sering memasang kancing kemeja mereka sampai atas sehingga baju mereka sulit digantung. Makanya para desainer mulai masang kait ini di bagian punggung. Dan kalau kait ini dilepas, berarti para mahasiswa saat itu sedang menjalin hubungan serius. Tapi ceritanya lain lagi sih kalau teman mereka suka usil dan ngelepas kaitnya. Kan seru tuh kalau orang lain pada kepo. Kamu pernah penasaran gak sih saat ngelihat koin yang tepinya bergerigi? Kira-kira buat apa ya? Jadi, fitur ini merupakan peninggalan dari masa lalu saat nilai koin jauh lebih tinggi. Para pemalsu bisa gampang mengikis pinggiran koin, kemudian menjualnya sebagai koin emas atau perak biar dapat cuan. Gerigi ini dibuat agar kita lebih mudah ngebedain koin asli dengan koin yang sudah dikikis. Meski fitur ini sudah nggak diperlukan lagi, uang koin masih mempertahankan geriginya. Lagian, kalau kamu masuk angin, koin bergerigi kayak gini masih bisa dipakai untuk kerokan. Bener kan? Jangan lupa tontonin video sisi terangnya lainnya ya. Cracker memiliki lubang agar tidak retak dan pecah saat pemanggangan. Jika tidak ada lubang, uap akan terkumpul di dalam cracker dan membuatnya hancur. Jika kamu memperhatikan botol soda, kamu akan melihat sebuah cakram di dalam tutup botolnya. Ini membantu menahan cairan dan soda minuman, sehingga sodanya tidak hilang. Layar panjang pada botol soda dirancang seperti itu agar kamu memegangnya di sana. Dengan begitu, panas dari tangan hanya akan menghangatkan bagian atas botol, bukan seluruh minuman.
Melihat makanan di microwave selalu sulit karena parut hitam mengganggu di kacanya. Tapi itu berfungsi untuk mencegah gelombang mikro yang berbahaya keluar. Benda yang disebut tameng Faraday ini melindungimu dan memastikan makananmu matang. Makanan seperti keripik mengandung sekitar 43% nitrogen di dalam kemasannya. Mereka memang kelihatan menjual setengah kantong udara, tapi kebalikannya, oksigen, gas yang kita hirup, akan bereaksi dengan keripik di dalam kemasan dan membuatnya cepat tengik. Ada alasannya, ini disebut oksidasi. Sementara itu, nitrogen adalah gas lengai yang membantu menjaga makanan tetap segar dan melindunginya agar tidak remuk selama perjalanan. Sekantong keripik yang memiliki bantalan gas ini membuat kamu bisa menikmati kerenyahan keripik tanpa menjadikannya remah-remah kentang. Donat memiliki lubang agar bagian dalam dan bagian luarnya matang merata. Sebelum ada lubang, bagian dalamnya sering berminyak dan mentah, sementara bagian luarnya renyah. Margin di kertas bukan untuk menulis tanggal dan daftar angka. Fungsinya adalah melindungi. Dulu, tikus biasa menjadi masalah mengganggu di rumah orang dan kertas adalah salah satu camilan favorit mereka. Margin ditambahkan sebagai pelindung agar tikus menggigit kertas kosong, alih-alih pekerjaan pentingmu. Fungsi lubang di batang lollipop yang berongga bukan untuk mencegahmu tersedak jika batangnya tertelan. Sebenarnya, fungsinya adalah untuk menempelkan permen. Permen berlebih mengalir ke dalam batang berongga dan lubangnya, yang saat mengeras menjaga permennya agar tidak jatuh. Jika batangnya tidak berlubang, permennya akan mudah lepas. Penyedot debu memiliki banyak kepala, tapi apa kita tahu fungsi kepala penyedot dengan bulu panjang? Itu untuk debu dan cocok untuk membersihkan karya seni yang dibingkai, tirai, dan tudung lampu. Apa perbedaan antara gantungan kayu dan plastik? Selain membantu menjaga bentuk pakaian, gantungan kayu cedar juga mengusir ngengat dan serangga. Garam tak hanya digunakan untuk masak, garam juga bisa menghilangkan bau membandel. Menggosokkan garam di jari setelah memotong bawang putih bisa menghilangkan baunya. Ini juga berfungsi untuk sepatu. Pemanggang roti memiliki ruang rahasia di bagian bawah yang bisa dilepas agar kamu bisa membersihkan remah-remah roti yang menyebalkan itu. Kalau kamu punya masalah mengeluarkan coklat dari kotak, lihat lubang kecil di sekitarnya. Itu berfungsi untuk membantumu. Jika kamu tekan lubang di sampingnya, coklat akan keluar dengan mudah. Saat kamu minum dari gelas kopi yang ada tutupnya, tekanan udara di dalam cangkir berkurang, sehingga udara mencoba masuk. Lubang kecil di tutupnya memungkinkan udara masuk ke sana agar cairan bisa dengan lancar keluar dari lubang utama. Tentang tutup minuman lagi, tombol kecil di atas tutup minuman memberitahu pegawai restoran dan tamu restoran isi gelas itu. Di dekat setiap tombol ada nama, lihat saja mana yang ditekan. Angka pada stiker buah memberitahumu cara penanamannya. Jika ada 4 digit dan angka pertamanya 4 atau 3, buah itu disemprot pestisida. Jika ada 5 digit dan angka pertamanya 9, buah itu ditanam secara organik. Jika ada 5 digit dan angka pertamanya 8, buah itu mengalami rekayasa genetik. Saat kamu pergi ke mobil setelah mengemas semua yang kamu beli, gunakan lingkaran pada troli untuk menggantung kantong. Sekarang, barang yang lebih rapuh seperti roti, telur, buah, dan sayur tidak akan tergencet barang berat. Kalau tidak ada orang yang memegangi ujung lain meteran saat kamu mencoba mengukur sesuatu, pasang paku pada tempat yang akan kamu ukur. Sekarang kaitkan meteran pada paku itu menggunakan lubang kecil yang dimiliki semua meteran. Sendok bentuk persegi pada McFlurry membantu mencampur topping dengan es krim. Sendok itu dikaitkan langsung ke mesin dan memutarnya. Gembok yang digunakan di luar cepat rusak karena hujan. Lihat lubang kecil di bawah ini? Ini dibuat untuk menuangkan oli ke dalamnya. Lakukan ini dan kunci akan membuka gembok lagi tanpa kesulitan. Kamu terus memukul bagian bawah stoples saus tomat kaca tapi tidak ada yang keluar? Ini tips buat kamu. Miringkan botol saus tomat dan tepuk di tengah-tengah lehernya. Di banyak restoran cepat saji, para tamu mengisi wadah kertas lipat kecil untuk mendapat saus tomat atau monster. Ini kabar untukmu. Wadah itu seharusnya tidak dilipat dan dijadikan piring kertas kecil untuk menampung saus lebih banyak. Lubang kecil di gagang panci atau wajan bukan agar kita bisa menggantungnya di dinding. Saat masak, letakkan bagian ujung alat masakmu di lubang dan itu akan disangga di atas panci agar dapur tidak berantakan. Bulu sikat berwarna biru atau warna gelap lain pada sikat gigimu adalah pengingat untuk mengganti sikat gigi. Jika kamu melihat bulunya sudah pudar, ganti sikat gigimu atau kepalanya. Lubang tambahan di bagian atas wastafel memiliki beberapa fungsi tersembunyi. Pertama, kalau seseorang
seseorang lupa menutup keran. Air tidak akan meluap dan kamar mandi tidak akan banjir. Kedua, berkat lubang itu, air lebih cepat terkuras karena itu memberi jalan keluar untuk udara yang membantu air turun. Kebanyakan resleting logam memiliki kunci tersembunyi di dalamnya agar kamu tidak mengalami situasi canggung seperti resleting terbuka. Jangan biarkan kepala resleting dalam posisi ke atas. Saat kamu menariknya ke bawah, resleting otomatis terkunci. Itu berkat lekukan yang tersembunyi di bawah kepala resleting. Susu basi mengeluarkan gas seperti kebanyakan makanan saat basi. Botol susu plastik klasik memiliki bentuk cekung di satu sisi. Jadi, saat gas memuai di dalam botol, itu juga memuai dan bentuk cekung itu melengkung keluar. Selain itu, jika kamu ingin menyimpan susu dan membekukannya, botolnya akan memuai saat susu menjadi padat juga, memenuhi lebih banyak ruang di dalam botol. Busa mandi bukan hanya untuk bersenang-senang atau aroma wangi, itu juga untuk mengatur suhu. Gelembung menjaga air tetap hangat, jadi kamu bisa menikmati berendam sedikit lebih lama. Omong-omong, ini hanya berfungsi untuk bathtub akrilik. Bathtub dari logam pasti akan kehilangan panas sangat cepat. Banyak cangkir dan mug sengaja memiliki lekukan kecil di bagian bawah. Itu dirancang untuk mesin cuci piring. Lekukan itu memungkinkan air mengalir dan tidak tumpah ke kaki saat kamu mengeluarkannya. Selain itu, lekukan itu juga membuat udara mengalir agar cangkir tidak retak meskipun tehnya panas. Tonjolan pada tutup salep memiliki fungsi juga. Kebanyakan wadah biasanya ditutup dengan foil dan sebaiknya hindari membukanya dengan jari kecuali kamu siap kehilangan kuku. Tonjolan itu dengan mudah membuka wadah yang tutupnya paling rapat sekalipun. Sikat eskalator berfungsi bukan untuk membersihkan dan menyemir sepatu. Mungkin akan sulit mengaplikasikan wax pada sikat itu saat eskalatornya bergerak. Itu demi keamananmu. Sikat tidak akan mengizinkanmu mendekati tepiannya. Jadi, mantel panjang atau jeans cutbray tidak akan terjepit di antara anak tangga. Semua wadah Tic Tac dirancang untuk mengeluarkan Tic Tac satu persatu saat kamu membukanya. Tutupnya memiliki bentuk yang sama dengan permen itu. Balikan wadahnya, goyangkan pelan, lalu perlahan buka. Kamu akan melihat hanya satu permen yang tersangkut di antara lekukan tutup itu. Jadi, jika kamu membuka wadahnya dan menggoyangkannya sampai 5 permen atau bahkan lebih jatuh ke mulut, artinya cara makan Tic Tacmu salah selama ini. Pom-pom di atas kupluk bukan untuk aksesori mode. Pom-pom itu awalnya ditambahkan pada topi agar kepala pelaut tidak terbentur langit-langit kapal yang terlalu rendah. Logo-logo terdahulu bisa dilacak sampai ke lambang keluarga kuno. Di abad pertengahan, para pemilik pub dan toko mulai memakai berbagai simbol untuk menampilkan usaha mereka dan membedakan mereka dengan orang lain di bidang usaha yang sama. Tapi kenapa merek penting sekali punya logo yang berpengaruh? Ya, karena kesan pertama itu menentukan, bahkan untuk bisnis. Logo yang dibuat dengan baik bisa menyampaikan pesan yang tepat ke calon pelanggan dan membantu agar orang lebih paham tentang usahamu dalam sekilas pandang. Dengan begitu, banyak logo yang ada sekarang ini, terutama sejak awal era e-commerce. Arti dan simbol-simbol tersembunyi dalam produk sehari-hari sangat mudah terlewatkan. Logo Domino's Pizza juga banyak mengungkap masa lalu perusahaan itu. Seperti namanya, ada sekeping kartu domino dalam desain grafis logonya. Rencana awalnya adalah menambahkan 1 titik pada kartu domino untuk tiap lokasi baru. Tapi perusahaan itu sudah berkembang begitu besar dan mustahil menambahkan titik untuk semua lokasi. Jadi, ketiga titik yang kita lihat sekarang adalah untuk mengingatkan akan 3 lokasi awal restoran pizza itu. Saat kamu lihat logo Beats, hal pertama yang melintas dalam pikiranmu pastilah huruf B. Dan iya, memang begitu kenyataannya. Tapi ada juga arti tersembunyi di sini. Sebenarnya, lingkaran merahnya menggambarkan kepala seseorang, sedang huruf B-nya juga mewakili headphone. Logo lain yang sangat berorientasi pada pelanggan adalah merek LG. Perusahaan itu mendesain logonya untuk mencakup nama awal perusahaan, Lucky Gold Star, dan slogan perusahaan yang sekarang, Life's Good. Kalau dilihat baik-baik, logo itu bukan cuma menunjukkan huruf L dan G, tapi juga wajah tersenyum. Mungkin ini salah satu produsen celana jeans paling terkenal di dunia ya. Tapi identitas mereknya juga mengandung arti tersembunyi loh. Logo Levi's didesain dalam bentuk saku yang bisa ditemukan di tiap produk jeans mereka. Logo FedEx juga keren banget loh. Kalau dilihat sekilas cuma ada kata-kata Fed dan X ditulis jadi satu dalam 2 warna kontras ungu dan oranye.
Tapi kalau diperhatikan baik-baik di antara huruf E dan X, kamu bakal lihat area negatifnya membentuk anak panah yang menunjuk ke kanan. Ini melambangkan pergerakan dan kegesitan. Unilever Group punya sejumlah besar merek di seluruh dunia, tepatnya lebih dari 400. Nggak heran kalau logo huruf U mereka terdiri dari banyak simbol berbeda. Ada bunga, sendok, burung, dan lain-lain. Ini dilakukan untuk menunjukkan banyaknya produk yang mereka produksi, dari makanan dan minuman sampai produk perawatan pribadi dan kecantikan. NBC atau National Broadcasting Company adalah jaringan televisi dan radio dengan logo yang sangat sedap dipandang. Logonya cerah, warna-warni, dan mencolok. Kenapa begitu? Ya, sebab jaringan itu dibuat kira-kira di saat televisi berwarna mulai marak. Logo NBC yang berbentuk burung melambangkan 6 divisi awal jaringan itu. Dan warnanya juga pengingat yang manis bagi pelanggan bahwa NBC bangga dengan acara-acaranya, seperti burung merak yang senang membanggakan pesonanya. Logo Evernote adalah desain lain yang dengan jelas menunjukkan tujuan menyeluruh dari mereknya sendiri. Meskipun font yang dipakai relatif simple, di bagian kiri kata Evernote ada gambar gajah. Hewan ini dikenal punya ingatan tajam, dan bentuk telinganya melengkung kayak kertas post-it. Sentuhan keren buat sebuah aplikasi yang tujuannya untuk mengorganisir dan mencatat, ya kan? Logo Cisco punya rahasia kecil juga. Fontnya memang cukup minimalis, tapi garis-garis di atasnya menggambarkan jembatan Golden Gate di San Francisco. Menurut John Morgridge, CEO pertama perusahaan itu, logo ini akan menekankan hal-hal seperti maju ke masa depan dan terhubung dengan dunia. Logo Amazon ada di mana-mana sekarang ini, tapi ada detail kecil yang mungkin dilewatkan oleh kebanyakan orang di dalamnya. Anak panah yang menghubungkan huruf A dan Z yang membentuk senyum bertujuan untuk memberitahu bahwa mereka punya persediaan produk lengkap dari A sampai Z. Audi adalah salah satu merek yang suka menunjukkan sejarahnya. 4 lingkaran simpel yang saling bertaut pada logo perusahaan adalah pengingat atas 4 perusahaan yang awalnya tergabung, DKW, Horsch, Wanderer, dan Audi. Ada juga cerita bagus di balik logo Baskin-Robbins. Di antara huruf B dan R, di tengah logo, kamu bisa melihat angka 31. Kenapa begitu? Sebab perusahaan itu punya 31 rasa es krim original. Kayaknya aku udah nyobain hampir semua rasanya deh. Banyak perusahaan di luar sana suka memberikan sedikit sentuhan vintage pada logo mereka. Dan Picasa adalah salah satunya. Sebelum kita punya kamera digital dan cuma butuh 1 klik aja buat bikin foto sempurna, kamera analog punya alat yang bernama shutter atau rana. Ini adalah alat kecil yang terbuka supaya cahaya masuk sehingga mengenai film dan menghasilkan foto. Itulah gambar di logo Picasa, shutter yang diwarnai merah, biru, hijau, ungu, dan oranye. Logo 7-Eleven memiliki sentuhan manis yang mungkin belum menarik perhatianmu sampai sekarang. Huruf N di akhir kata ditulis dengan huruf kecil, nggak kayak huruf-huruf lainnya, yang semuanya dalam huruf kapital. Katanya di tahun 60-an, istri pimpinan perusahaan itu ingin supaya logo perusahaan terlihat tidak terlalu kasar. Dia yakin bahwa huruf kapital terkesan terlalu kaku, dan dia ingin menjadikan tampilan logo keseluruhan lebih lembut. Seorang desainer grafis menemukan solusi dengan beralih ke huruf kecil di akhir kata. Jadi, mungkin waktu menyebutkannya, kamu akan menambahkan huruf kecil N-nya kayak 7-Eleven. Atau enggak ya? Para pecinta coklat pasti tahu merek Toblerone. Kalau kamu termasuk di antaranya, apa kamu pernah melihat detail rumit dalam logo ini? Kota Bern, tempat perusahaan ini didirikan, juga disebut kota beruang. Di sana ada banyak logo beruang bertebaran, dari lambang kota sampai tempat sampah umum. Coklat Toblerone dibentuk mirip gunung. Dari sanalah asal gunung dalam logo. Tapi juga ada beruang di sana, tersembunyi di area negatifnya. Logo Chick-fil-A adalah salah satu logo yang langsung ke intinya melalui gambar. Huruf C adalah singkatan dari chicken atau ayam tentunya. Tapi huruf ini juga dibentuk mirip ayam kalau kamu perhatikan baik-baik. Satu contoh lain memanfaatkan area negatif secara kreatif adalah logo Formula 1. Antara huruf F, singkatan dari formula, dan garis-garis horizontal yang menggambarkan api merah. Angka 1 disembunyikan dengan cerdas. Pasti kamu belum pernah melihatnya.
Salah satu merek pakaian olahraga, Adidas, punya rahasia tersendiri. Sekilas, logonya cuma terdiri dari 3 garis vertikal. Menurutmu, garis-garis itu mirip gunung nggak? Nah, gunung itu bertujuan untuk melambangkan usaha yang harus dilakukan para atlet untuk mencapai puncak. Mirip kayak mendaki gunung gitulah. Logo IBM punya pesan tersendiri. Ketiga huruf nama perusahaan itu, I, B, dan M, didesain sebagai garis-garis horizontal yang dimaksudkan untuk melambangkan kecepatan dan dinamisme. Ini adalah salah satu nilai utama perusahaan itu, yang selalu penting bagi para pendirinya. Dengan logo keren untuk dihadirkan ke dunia, Ray-Ban telah menjadi nama yang kita kenal dekat sebagai produk kacamata hitam. Biar kamu nggak melewatkan apa yang sebenarnya dilakukan perusahaan ini, huruf B dalam logonya didesain seperti sepasang kacamata hitam. Sumber informasi internet di seluruh dunia, Wikipedia, punya logo yang sesuai dengan identitas mereka. Bola yang terdiri atas banyak keping puzzle, masing-masing dengan simbol berbeda di atasnya dan juga ada beberapa keping yang hilang. Ini menyampaikan pesan tentang misi perusahaan tanpa sepatah kata pun. Pelajaran mendongeng yang menarik kan? Subway adalah salah satu merek yang memiliki kombinasi logo dan nama yang bagus. Dimaksudkan untuk melambangkan bahwa kamu bisa makan enak kapan saja. Anak panah di huruf S dan Y kelihatan mirip petunjuk arah yang ditemukan di stasiun kereta api bawah tanah. Nggak mungkin kamu akan melewatkan 2 keping coklat dalam logo Hershey Kisses. Tapi ada coklat ketiga yang tersembunyi kalau kamu lihat dengan cermat. Nah, ketemu nggak? Itu loh, ada di antara huruf K dan I-nya. Kalau kamu pernah mendekor ulang rumah atau merencanakan pernikahan, kemungkinan besar kamu memakai Pinterest untuk menyimpan dan membagikan ide. Logo Pinterest mirip huruf P dalam lingkaran merah. Tapi coba lihat lagi, huruf P ini dibentuk mirip pin gambar. Sekilas pandang, logo London Symphony Orchestra kelihatan kayak garis melengkung merah nyentrik. Tapi kenyataannya, logo ini punya tujuan tersendiri karena melambangkan konduktor musik. Merek lain dengan gambar tersembunyi di logonya adalah Magic Coffee. Cangkir kopi di atas namanya berbentuk topi pesulap kalau kamu perhatikan lebih baik. Oke, aku lapar sekarang. Benda ini emang kerasa dingin kalau dipegang, apalagi pas cuacanya lagi dingin. Tapi ternyata fungsi kenop pintu Kuningan nggak cuma biar kelihatan mewah dan kinclong. Kuningan juga punya khasiat antimikroba karena terbuat dari campuran tembaga. Jadi, logam ini bisa menghalau kuman dan bakteri bahkan cuma dalam waktu 2 jam. Di ruangan yang sering dilewatin, kenop pintu Kuningan bisa lebih berguna, tapi harga logam ini lebih mahal dari nikel dan baja. Makanya di zaman now, kita jarang ngeliat kenop pintu Kuningan. Ngomong-ngomong soal benda serbaguna, kebanyakan obeng juga punya rahasia kecil. Handle-nya bisa dimasukin ke kunci Inggris untuk nambah torsi saat diputer. Dengan begini, obengnya jadi lebih gampang untuk muter baut di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Kancing kemeja cewek emang sengaja dipasang di sebelah kiri dan alasan yang melatar belakanginya nggak terkait dengan fashion. Saat para pelayan masih biasa makein baju wanita bangsawan di zaman dulu, posisi kancing ini lebih memudahkan mereka. Kancing di sebelah kiri juga nunjukin status ningrat pemakainya. Jadi kamu bisa paham kan kenapa posisi ini masih dipertahankan sampai sekarang? Padahal kebanyakan orang di zaman now terbiasa pakai baju sendiri. Nanti kalau mau unboxing paket dengan cutter, coba amati cuttermu baik-baik deh. Kalau bilahnya punya garis diagonal, berarti kamu beruntung. Bilah ini juga bisa dipatahin. Setelah terus-terusan dipakai untuk motong kardus, bilah cutter lama-lama akan tumpul. Dan supaya kamu nggak buru-buru beli cutter baru, patahin aja garis diagonal di bagian ujung biar cuttermu tajam lagi. Jadi gini caranya, cek lubang kecil di bawah cutter yang biasanya juga disebut dengan blade snapper. Penemuan cerdas ini pertama kali dicetuskan oleh seorang insinyur yang terinspirasi dari potongan coklat batang. Eits, bentar dulu. Kardusnya jangan langsung dibuang dong. Di situ biasanya ada bungkus gel silika. Dan gel ini sebetulnya punya fungsi sebagai pengering karena mampu menyerap kelembapan di lingkungan sekitar. Jadi sebaiknya ambil aja gel silikanya untuk dipakai nanti. Mungkin buat ngeringin HP atau alat elektronik lain. Taruh aja barang yang mau kamu keringin di dalam wadah. Kemudian masukin gel silika untuk mengurangi kerusakan.
Kamu nggak harus jadi mekanik loh untuk tahu kapan waktu yang paling pas untuk ganti ban mobil. Ada tanda-tandanya kok. Amati baik-baik ya. Kamu ngelihat tonjolan karet di permukaan ban kan? Saat tonjolannya makin rata dengan tapak ban, berarti kamu harus segera membawanya ke bengkel mobil. Kemungkinan besar, traksi ban mobilmu udah jauh berkurang dan ini bisa membahayakanmu saat menyetir. Bagian atas kaca depan mobil ditempeli dengan bintik-bintik hitam bertekstur. Fitur ini nggak cuma terpasang sebagai desain dan namanya adalah Frit Glazing, yaitu sejenis cat keramik khusus pada kaca untuk melindungi perekatnya dari sinar ultraviolet. Frit juga menutupi dan membentuk permukaan perekat yang lebih kasar agar kacanya bisa nempel. Kamu ngelihat tuas kecil di bawah spion tengah mobilmu nggak? Bagian ini berfungsi untuk mengatur cahaya spion pada mode siang dan malam hari. Fitur ini menggunakan teknologi cermin prismatik untuk meredam silau lampu depan mobil di belakang mobilmu. Spion tengah yang dimiringin secara manual sudah ada sejak tahun 1930-an, tapi spion ini menjadi standar pada tahun 1970-an. Saat kamu lagi naik mobil, coba cek juga deh sandaran kepalanya. Kebanyakan orang belum tahu kalau bagian ini juga punya fungsi rahasia. Sandaran kepala bisa diatur sesuai tinggi penumpang supaya kepala dan leher mereka bisa nyender sempurna. Tapi selain bisa diatur, sandaran kepala juga bisa dilepas. Di dalamnya ada 2 batang logam yang sangat kuat. Jadi kalau kamu kejebak di dalam mobil dan harus buru-buru keluar, batang ini bisa dipakai untuk mecahin kaca mobil. Saat kamu lagi asik nyetir, tiba-tiba bensinnya habis ya. Mungkin kedengarannya kocak banget sih. Tapi gimana jadinya kalau kamu buru-buru tancap gas padahal nozzle bensinnya masih nyangkut di tangki mobil? Tenang aja, nozzle bahan bakar udah dirancang agar insiden berbahaya kayak gini nggak terjadi. Nozzle ini punya fitur khusus yang bikin selangnya copot sendiri saat ditarik paksa. Di awal abad ke-20, sepatu Keds cuma dirancang untuk para pemain basket. Tapi kemudian, sepatu ini malah jadi salah satu produk fashion penting sama kayak jeans dan jaket kulit. Kalau kamu perhatiin, bagian samping sepatu Keds punya 2 lubang. Fitur ini nggak cuma dipakai untuk ngasih tambahan sirkulasi udara, tapi supaya pemakainya bisa ngikat sepatu mereka secara kreatif. Kira-kira buat apa ya bagian atas sumpit kok dibikin nempel kayak gini? Biar nggak kepisah sebelum dipakai buat makan? Mungkin ada benernya juga, tapi bisa jadi bukan itu alasannya. Kalau kamu perhatiin baik-baik, bagian atasnya berbentuk persegi. Bener kan? Sumpit kayak gini berasal dari desain tradisional Jepang agar ujungnya lebih gampang dipatahin. Ujung yang kepisah ini nantinya bisa dipakai sebagai tatakan supaya sumpitmu tetap bersih kalau kamu mau pakai lagi. Dengan begini kamu nggak perlu khawatir lagi sumpitmu bakal nyentuh meja atau benda lain. Sepeda cewek didesain khusus dengan mempertimbangkan fungsi fashion dan sejarah. Rangkanya yang lebih rendah dibikin agar gampang dinaiki cewek berbadan pendek dibandingkan dengan cowok yang tingginya rata-rata. Itu buat setang dan sadelnya ya, tapi keseluruhan rangkanya yang lebih rendah juga punya fungsi lain. Di zaman dulu, cewek selalu pakai rok dan gaun panjang sampai seharian, jadi mereka harus mastiin baju mereka nggak akan nyangkut di rangka sepeda. Lalu dibuatlah sepeda berangka rendah ini untuk para cewek agar kebutuhan mereka kala itu tetap terpenuhi. Pasta gigi dibikin warna-warni nggak sekedar untuk seru-seruan. Semua warnanya punya fungsi rahasia sejak tahun 1970-an. Kala itu para konsumen makin tertarik dengan kesehatan mulut, makanya mereka nyari produk pasta gigi yang nggak cuma untuk ngebersihin gigi. Kemudian ada perusahaan pelopor produk kebersihan mulut yang nambahin obat kumur ke pasta giginya. Nah, inilah fungsi dari garis biru. Mereka juga nambahin garis merah berupa bahan tambahan untuk ngerawat gusi. Ngomong-ngomong soal pasta gigi, cek dulu bagian tutupnya kalau kamu mau buka pasta gigi baru ya. Kamu pasti bakal kaget. Sebagian pasta gigi punya tutup berujung lancip supaya kamu bisa nusuk segel tutupnya tanpa ngerusak kuku. Cara ini juga lebih higienis karena tanganmu nggak ikut mindahin kuman dan bakteri ke pasta gigi. Masih soal produk kamar mandi nih, sikat gigi punya fitur rahasia lain pada pola bulu sikatnya. Selain bikin tampilannya kelihatan estetik, bulu sikat ini juga punya fungsi praktis. Kebanyakan bulu sikat berwarna biru dengan kombinasi putih, warna birunya ini lama-lama akan pudar, dan kalau udah pudar, berarti kamu harus segera membeli sikat gigi baru.
Dokter gigi menganjurkan sikat gigi perlu diganti tiap 3-4 bulan sekali, tapi bulu sikat yang udah pudar bisa ngingetin kamu kalau kamu lupa. Kamu masih suka main Lego nggak? Kalaupun iya, ya nggak apa-apa juga. Hobi ini bagus buat semua umur kan? Tapi kok bagian atas kepala Lego diberi lubang segala ya? Nah, ini adalah fitur pengaman yang dirancang produsen Lego untuk mencegah bahaya tersedak. Kalau sampai ketelen, Lego ini bisa memicu masalah fatal yang akan menghalangi saluran pernafasan. Dengan adanya lubang di dalam kepala Lego, udara masih bisa ngalir bebas lewat situ sampai Legonya bisa diambil. Kita udah terbiasa dengan bola lampu modern yang beraneka ragam kan? Ada yang berbentuk tabung, wajik, dan pilinan. Tapi dulu, bola lampu dibikin bulat untuk menjalankan fungsinya. Saat itu, bola lampu kaca masih dibuat secara manual, makanya bentuknya bulat. Ada alasan praktisnya juga sih. Filamen bohlam harus berada pada jarak yang sama di setiap permukaan bola kaca. Jadi, cara termudah untuk bikin jaraknya selalu sama, yaitu dengan milih bentuk bulat. Kamu pernah kepikiran nggak sih saat lagi asik ngedengerin musik lewat speaker, kok subwoofernya bisa ngeluarin suara yang enak didengar? Pasti kamu pernah ngalamin kayak gitu kan? Tapi kenapa ya kebanyakan speaker yang dijual di pasaran bisa berwarna hitam? Eits, jangan protes dulu. Kalau speakermu berwarna hijau, merah, atau warna cerah lainnya, ya nggak apa-apa juga. Tadi kan aku bilangnya kebanyakan speaker berwarna hitam. Bahkan kebanyakan speaker yang berwarna cerah ini juga punya warna hitam di bagian bawahnya. Nggak percaya? Ya udah, cek dulu aja. Ada penjelasannya yang bisa masuk akal kok. Teknologi speaker awal punya diafragma berpartikel hitam di bagian atasnya. Jadi setelah suaranya diperkuat, ia akan mengirim muatan melalui diafragma. Kemudian partikel hitam ini terdorong ke atas. Partikel karbon akan mental sampai menyentuh bagian atas laput diafragma. Bagian ini bertugas untuk menghasilkan suara khas dari speaker yang kita nyalain. Produsen speaker pasti sebel banget kan saat mengetahui produk mereka bakal berubah warna setelah dipakai lama. Apalagi di bagian atas laput diafragma ada partikel hitam. Jadi, mereka punya solusi logis dengan bikin speakernya berwarna hitam. Pemilihan warna hitam pada speaker juga disebabkan oleh kepraktisannya. Warna ini bisa cocok dengan berbagai jenis dekorasi. Dinding, perabot, dan pakaian juga masih bisa serasi kalau dipadukan dengan warna ini. Makanya, hitam menjadi warna dominan pada speaker. Menurut penelitian, kebanyakan orang sulit lepas dari kebiasaan ngedengerin musik. Dan speaker gampang banget dijumpai di zaman now. Alat ini juga terpasang pada TV, laptop, dan ponsel kita. Kalau gitu, kita lihat juga sejarah awalnya yuk. Speaker berawal dari teknologi radio dan telepon. Bentuk pertama speaker dikembangkan oleh Johann Philipp Reis pada tahun 1861. Penemu otodidak asal Jerman ini nyoba masang speaker di teleponnya. Speaker ini hampir bisa menghasilkan suara dengan jelas, tapi dibarengi dengan suara kresek-kresek setelah diperbaiki beberapa kali. Penemu telepon Alexander Graham Bell kemudian nyoba bikin dan memperbaiki versi speaker Reis. Intinya, Bell dan para penemu lain mau bikin speaker elektrodinamis. Sampai tahun 1877 pun, speaker ini belum ada, tapi para penemu di seluruh dunia mau mengubah keadaan. Jadi, mereka melakukan penelitian supaya bisa bikin speaker kayak gitu. Buah karya Werner von Siemens kemudian memunculkan ide speaker yang digerakkan oleh kumparan elektromagnetik. Tapi kenapa harus ada magnet di dalam speaker sih? Nah, semua speaker modern memiliki arus listrik. Ini menjadi hal penting yang telah dibahas oleh para penemu kala itu. Saat arus listriknya berubah, maka akan terbentuk medan magnet. Agar panel speaker bisa bergerak, magnet perlu menghasilkan medan magnet berlawanan yang menghasilkan getaran. Getaran inilah yang nantinya akan kita dengar. Makin besar magnetnya, makin keras juga speakernya. Penemu lain yang meneliti soal speaker adalah Thomas Alva Edison asal Amerika Serikat. Dia mengajukan paten Inggris tentang sistem yang menggunakan udara terkompresi untuk mekanisme amplifikasi. Loudspeaker listrik komersial pertama baru muncul pada tahun 1924.
Kualitas suara yang dihasilkan terbilang cukup bagus saat dipakai di bioskop. Terobosan selanjutnya memakan waktu hampir 20 tahun. Perkembangannya juga bertepatan dengan hadirnya duplex driver pada tahun 1943. Speaker ini lebih jernih dan koheren saat disetel pada volume tinggi dan gedung bioskop sangat memerlukannya. Kemudian, temuan ini diberi nama The Voice of the Theater. Setelah itu, duplex driver diteliti oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences dan langsung menjadi standar industri rumah filmnya pada tahun 1955. Sampai sekarang, desain pengeras suara ini masih dipakai. Industri film memang serius dalam mengupayakan perbaikan suara, begitupun dengan gedung bioskop yang kita pakai untuk nonton film. Kamu pasti pernah ngelihat dinding gedung bioskop yang dipasangi tirai tebal kan? Tirai kedap suara alias akustik ini jauh lebih tebal dari tirai standar. Biasanya terbuat dari kain tebal yang ditenun rapat, lapisannya juga lebih berkualitas sehingga bisa meredam suara dan mengurangi pantulan akustik langit-langit, jendela, dan dinding ruangan yang rata. Suara yang terdengar pun akan jauh lebih bagus. Karpet lantai bioskop yang sangat tebal juga punya fungsi yang sama. Karpet ini bisa memerangkap suara dengan memberi isolasi. Dari segi kepraktisan, karpet ini juga bisa meminimalisir bunyi langkah kaki selama penayangan film. Konsep yang sama juga bisa kita amati saat kita memasukkan ponsel ke dalam cangkir agar suaranya lebih nyaring. Speaker yang ditaruh di tempat terbuka akan memproyeksikan suara ke segala arah. Nah, saat speakernya menghasilkan gelombang bunyi, jumlah energi di bagian depan dan belakang sama besar. Dengan menaruhnya di ruang tertutup, kita bisa mindahin sebagian energi di speaker belakang ke arah depan. Dan saat speakernya ditaruh di dalam cangkir, suaranya lebih gampang diarahkan. Geraknya cuma menuju ke satu arah, sehingga suaranya kedengaran lebih keras. Kamu pasti tahu banget sama kejadian yang satu ini. Saat kamu naruh ponsel di dekat speaker, ponselmu akan ngeluarin bunyi denging. Benar nggak? Hal ini bisa terjadi saat kedua gadget saling berdekatan, sedangkan ponselmu lagi ngirim dan menerima data. Pengiriman informasi kayak gini bisa menghasilkan gangguan elektromagnetik di medium yang ada di sekitar speaker. Makanya akan muncul bunyi denging dari speaker. Untuk menghindari bunyi berisik yang nyebelin ini, kamu cukup misahin ponselmu dari speaker. Dengan begini, kamu akan terhindar dari gangguan elektromagnetik. Menurut penelitian, rata-rata 74% orang Amerika Serikat punya lebih dari satu headphone. Dan 46% diantaranya mengaku telah terbiasa ngedengerin musik pakai headphone selama lebih dari 2 jam setiap hari. Ada orang yang beli headphone karena bentuknya, tapi sebagian lainnya mengutamakan kualitas suara. Yang jelas, kita perlu milih headphone yang tepat. Banyak orang juga rela ngeluarin biaya sampai lebih dari 1,5 juta rupiah untuk beli headphone. Perangkat ini telah jadi aksesoris fashion. Makanya, para tokoh kenamaan berusaha bikin pengaruh di industri headphone sama halnya kayak di industri fashion. Musisi Dr. Dre dan Jimmy Iovine telah mengenalkan merek headphone Beats by Dre yang terkenal itu. Pada tahun 2006 lalu, mereka sedang berjalan menyusuri pantai Samudra Pasifik sambil ngebahas soal kesepakatan sepatu Keds. Rupanya mereka baru ditawari oleh sebuah merek besar. Setelah berdiskusi, mereka malah fokus pada produk yang lebih diminati. Dan pilihan mereka jatuh pada headphone. Ide kedua orang ini berubah jadi merek yang dibeli Apple pada tahun 2014 dengan harga lebih dari 43,5 triliun rupiah. Kesepakatan terbesar dalam sejarah Apple ini memang bukan main-main. Beats by Dre menguasai 70% pasar headphone saat penandatanganan kesepakatan, hingga Apple bisa mengambil alih pasar headphone. Pencapaian ini juga didukung dengan perilisan earphone nirkabel AirPods mereka pada tahun 2016. Tapi sebenarnya gimana sih cara kerja earphone nirkabel ini? Perangkat ini mengandalkan baterai internal agar dayanya mencukupi meski tanpa kabel. Seringnya earphone ini dilengkapi dengan baterai built-in yang bisa diisi ulang. Tapi kadang juga bisa terus aktif berkat baterai standar AA atau AAA. Jadi earphone menerima sinyal yang dipancarkan oleh sumber audio pasangannya tanpa kabel, misalnya dari ponsel atau laptop. Kemudian sinyal ini dikodekan oleh perangkat sumber yang umumnya dipancarkan melalui frekuensi radio atau pembawa sinyal inframerah.
Setelah itu, earphone menerima sinyal tersebut dan mengubahnya ke dalam bentuk audio. Dan akhirnya, telingamu bisa menangkap musik yang kamu dengerin.